Si gendut ini cerobohnya minta ampun. Sampai-sampai pas lagi nyoba pedang pusaka keluarganya, dia malah menusuk dirinya sendiri. Dia nyaris tewas, tapi kejadian itu justru mengubah hidupnya 180 derajat. Dia berhenti makan terus-terusan dan malah mulai gila latihan. Si gendut mulai lari seharian penuh dan merawat kuku-kukunya. Tiap kali istirahat, dia lanjut latihan siang malam, mengayunkan pedang kayunya berulang kali. Dia cuek sama rasa capeknya. Bahkan pas instrukturnya nyuruh berhenti, dia nggak peduli. Dia terus lanjut, mau hujan badai sekalipun, sampai tangannya lecet dan berdarah-darah. Dan pedang kayunya akhirnya patah cuma dalam waktu 1 bulan. Dia mengasah setiap gerakannya sampai sempurna. Melihat tangannya yang kapalan, dia merasa puas banget sama hasilnya. Tapi ya, namanya tubuh manusia ada batasnya. Akhirnya dia pingsan juga karena kelelahan. Biarpun begitu, dia tetap lanjut latihan. Dan setelah beberapa waktu, dia nggak gendut lagi. Bahkan, guru pedangnya sampai syok melihat skill berpedang dan teknik mana miliknya. Jadi, apa sih yang bikin si gendut ini berubah drastis? Nah, masalahnya gini. Tubuhnya sekarang dirasuki oleh jiwa dari pedang yang dia pakai buat nusuk dirinya sendiri tadi. Dan itu bukan pedang sembarangan. Ini adalah kisah dari sudut pandang seorang pahlawan yang berinkarnasi jadi sebilah pedang. Selama berabad-abad, dia sudah dipakai oleh banyak legenda. Tapi ikatan paling kuat yang pernah dimiliki pedang ini cuma sama satu orang, seorang pahlawan bernama Leonberg. Biarpun orang ini asalnya cuma petani sederhana, dia berhasil meraih gelar Swordshin atau Dewa Pedang berkat kerja kerasnya yang gila-gilaan saat memegang pedang agung ini. Meskipun pedang ini sudah gonta-ganti tuan, cuma Leonberg satu-satunya yang dia anggap sebagai sahabat sejati. Mereka berpetualang dari satu benua ke benua lain, menghabiskan waktu puluhan tahun menjelajahi dan membersihkan dunia bersama-sama. Akhirnya, tibalah hari buat menghadapi bos terakhir, naga putih dari pegunungan beku. Itu adalah monster raksasa bersisik perak yang memeras habis setiap tetes kekuatan Leonberg sebelum akhirnya berhasil dibunuh. Sayangnya, meski mereka berhasil mengembalikan kedamaian kerajaan, sebuah pencapaian yang bikin Leonberg naik tahta jadi raja, kemenangan itu harus dibayar mahal. Saat dunia kembali indah penuh bunga dan sinar matahari, pedang itu akhirnya diistirahatkan setelah berabad-abad membantai monster. Pedang itu diwariskan turun-temurun di garis keturunan Leonberg, tapi nggak ada satupun penerus yang bisa mengisi kekosongan di hati sang pedang yang ditinggalkan sahabat tercintanya. Setiap pangeran yang muncul di generasi berikutnya, makin lama makin gak kompeten dan mengecewakan. Mediokritas ini mencapai puncaknya pas pedang itu jatuh ke tangan bocah obesitas yang gak berguna sama sekali. Saat si pangeran gendut mengayunkan senjata hak miliknya itu, sang pedang langsung ilfil berat. Babi satu ini benar-benar bocah kurang ajar yang nol besar soal cara pakai pedang. Sang pedang langsung ngecek status, dan jendela sistem menampilkan semua info soal bocah ini. Namanya Adrian Leonberg. Bocah obesitas berusia 16 tahun yang benar-benar kena nerf sampai 7 kali lipat kalau hitunganku benar. Simpelnya, sifat-sifatnya mendeskripsikan dia sebagai beban keluarga yang gak berguna, dengan stamina yang nyaris nol. Ditambah lagi, dia menderita kelainan sensitivitas mana. Meskipun nama belakang bocah ini jelas-jelas menandakan dia keturunan Leonberg, statistik menyedihkannya bilang sebaliknya. Bocah ini lemah banget, sampai-sampai ngangkat pedang tegak aja susah payah. Dia cuma besar mulut doang, dan ocehannya yang terus-terusan bikin sang pedang emosi. Setelah menyebut nama sang pahlawan suci, bocah itu mengerahkan seluruh tenaganya buat ngangkat pedang dan mulai mengayunkannya tanpa arah, bikin ngeri semua orang di sekitarnya. Saat karung lemak ini menyeruduk membabi buta, para pelayan nyaris nggak sempat bubar buat menghindari serangan nyasar. Kebodohan ini memuncak pas pangeran ceroboh itu tersandung kakinya sendiri dan gak sengaja mengarahkan mata pedang tajam itu tepat ke perutnya sendiri saat jatuh. Gak ada plot twist aneh-aneh, dia beneran tertusuk pedangnya sendiri. Semua orang di sana ngeri melihat tragedi itu dan lari buat nolongin pangeran muda tersebut. Tapi jangan lupakan nasib sang pedang yang lagi apes banget saat ini. Tapi kayaknya kematian bocah ini gak buruk-buruk amat deh. Biar ku jelaskan alasannya. Adrian gagal mewarisi sifat apapun yang bikin dia terlihat kayak keturunan asli Leonberg. Dia cuma menonjol karena alasan-alasan yang salah. Dia sombong padahal nggak punya bakat, dan keserakahannya nggak ada obat. Singkat cerita, dia adalah perwujudan nyata dari 7 dosa mematikan. Entah itu nafsu, kemalasan, kerakusan, atau keserakahan. Kalau dia sampai jadi penerus tahta, kerajaannya pasti bakal bubar jalan. Tapi kesalahan konyol yang bikin dia tertusuk itu justru bakal mengubah nasib kerajaan selamanya. Sang pedang akhirnya merasuki tubuh pangeran tepat saat tubuh itu kehilangan nyawanya. Cuma dalam beberapa hari, para staf di istana mulai menyadari perubahan drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kepribadian bocah itu. Dia bertingkah seolah-olah hilang ingatan. Bocah itu bahkan menolak buat mengingat atau mengakui gurunya, yang selama ini selalu sabar menghadapi omong kosongnya.
Tak lama kemudian, sang raja datang ke kamar buat nemuin putranya. Cuma dari sekali lihat, jelas banget bagi sang pedang yang arogan kalau orang ini pasti bapaknya si bocah tengiar itu. Dia agak kaget karena rajanya nggak kelihatan semenyedihkan anaknya. Bagaimanapun, sang ayah merasa kurangnya sopan santun putranya itu cukup mengganggu, karena Adrian bahkan gak repot-repot menyapanya. Guru Adrian mencoba membela muridnya, bilang kalau bocah itu lagi mengalami masalah hilang ingatan. Para kesatria kerajaan kaget dengar beritanya, dan menyarankan biar tabib kerajaan memeriksa kondisi mental pangeran nanti. Setelah tabib selesai memeriksa, dia menyimpulkan kalau nggak ada cedera otak fisik. Tapi dia berpendapat kalau trauma atau goncangan psikologis pasti jadi penyebab amnesia ini. Kelihatannya sang raja nggak sepenuhnya yakin, dan Adrian bisa merasakan keraguan Baginda dari jauh. Raja menegaskan kalau sekedar ngaku lupa sama semua kejahatan yang pernah Adrian lakukan, nggak bakal menghapus dosa-dosanya. Bahkan kalau Adrian kehilangan semua pengalaman masa lalunya, itu artinya dia juga kehilangan setiap pelajaran yang seharusnya dia ambil dari kesalahannya. Cuma mikirin kalau mereka benar-benar balik ke titik nol soal perkembangan Adrian itu bikin darah tinggi. Setelah ngasih tahu betapa menyedihkannya putranya itu, Yang Mulia langsung keluar dari kamar. Sementara itu, Adrian, maksudku sang pedang di dalam tubuh Adrian, sama sekali nggak menikmati perlakuan ini. Ini bikin dia bertanya-tanya, seberapa parah kelakuan bocah ini dulu sampai punya reputasi sebusuk itu. Untungnya, setidaknya ada satu orang yang memperlakukan dia kayak manusia. Ibunya tercinta, yang sayang banget sama anak gak bergunanya ini sampai ke tulang sumsum. Dia bahkan menganggap karung kentang ini sebagai cowok yang ganteng. Sang ibu yang penyayang cuma senang anaknya kembali. Cuma Tuhan yang tahu gimana dia bakal hidup tanpa anaknya. Sang pedang cuma bisa merasa kasihan sama ibunya, meratapi anak yang aslinya sudah mati dan tinggal nama. Malam tiba dan sang ibu yang bahagia akhirnya memutuskan buat balik ke kamarnya. Melihat ibunya sebahagia itu memaksa sang pedang buat merenungi realitas situasinya. Dia secara harfiah sudah membunuh keturunan sahabatnya sendiri, padahal tugasnya adalah melindungi mereka. Tapi ya, sang pedang mencoba meyakinkan dirinya kalau itu bukan salahnya, dan menyesali nasi yang sudah jadi bubur nggak ada gunanya. Saat ini, minimal yang bisa dia lakukan adalah memanfaatkan kesempatan ini buat memperbaiki keadaan dan menebus semua kegagalan Adrian yang asli. Tubuh ini gendut dan gak ada bagus-bagusnya. Dengan pemikiran itu, dia menyusun rencana pertamanya, bangun kekuatan fisik. Dia berencana memulai pengejaran kekuatannya dengan menempa jantung mana atau mana heart di dalam dirinya. Dengan pede, Adrian menarik napas dan mulai memusatkan mana. Tapi mananya malah buyar gitu aja, seolah gak terjadi apa-apa. Tubuhnya jelas-jelas nolak aliran mana yang masuk. Dia coba lagi, ngeden sekuat tenaga. Cuma buat berakhir gagal total. Adrian sadar dengan cara yang pahit, kalau tubuh ini rusaknya sudah di luar nalar. Saat dia tenggelam dalam kesedihan, secercah harapan datang dalam wujud seorang pelayan. Pelayan itu membawakan tonik yang dikirim khusus oleh sang ratu. Tonik itu mungkin rasanya nggak enak, tapi bakal sangat ampuh buat tubuhnya yang nggak kompeten ini. Saat pelayan itu maksa dia meminumnya, dia mulai takut hal terburuk bakal terjadi. Soalnya ini bukan pertama kalinya dia bawa tonik ini, dan mengingat betapa agresifnya reaksi Adrian dulu, dia takut sejarah bakal terulang. Tapi untungnya buat dia, beda sama Adrian asli yang nggak berguna dan nggak pernah paham nilai tonik impor ini, Adrian kita bisa melihat jelas kalau cairan ini kaya banget akan mana. Tanpa nunggu 1 menit pun, dia menyambar cangkir dari nampan dan langsung menegaknya habis. Bikin pelayannya kaget setengah mati. Setelah mangkuknya kosong, dia dengan tegas menyuruh pelayan itu pergi. Setelah pelayan pergi, dia mencoba memadatkan mana di tangannya sekali lagi. Untungnya, tonik yang dia minum bukan barang palsu. Meskipun jumlah mana yang bisa dia padatkan masih kurang, dia memutuskan buat eksperimen lebih lanjut. Dia buru-buru ngejar pelayan yang tadi ngasih tonik dan nanya apa dia punya stok barang bagus ini lagi. Beberapa hari berlalu, dan seringnya serakah di wajah tembem Adrian jadi bukti kalau dia akhirnya berhasil menciptakan jantung mana. Bagi dia, bikin jantung mana itu harusnya gampang banget kayak mainan anak kecil, kalau bukan karena tubuh ampas ini. Itulah kenapa dia lupa memperhitungkan satu variabel. Mana yang tersulit di jantungnya mulai menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dahsyat. Ciroannya rasanya kayak terbakar api, dan dadanya kayak mau meledak kapan saja. Yap, menciptakan jantung mana emang selalu jadi proses yang menyakitkan. Dan kalau dia gagal menahannya dan pingsan, tamatlah riwayatnya. Jadi, bocah itu melakukan yang terbaik buat konsentrasi dan menyelaraskan diri, membiarkan mana mengambil alih jantungnya. Akhirnya, dia berhasil melewati bagian paling menyiksa dari proses itu, dan usahanya nggak sia-sia. Dia merasa bangga sama dirinya sendiri, bukan cuma karena berhasil bikin jantung mana, tapi karena kali ini
jantung mana itu milik dia sendiri. Di kehidupan masa lalunya, dia membantu tuannya menggunakan jantung mana. Tapi kali ini beda, dan dia nyaris nggak bisa menahan kebahagiaannya. Dengan jantung mana yang sudah jadi, dia dapat notifikasi sistem. Jenis yang sama kayak yang dulu Adrian kirim ke para penggunanya. Tapi kali ini dia yang menerimanya. Dengan satu jendela sistem muncul, diikuti rentetan notifikasi yang bikin sobat gendut kita syok. Singkatnya, tubuh lemahnya masih menghalangi potensi penuh dari jantung mana. Jadi dia cuma diizinkan pakai beberapa skill keren dari sekian banyak yang ada. Buat sekarang, dia cuma bisa akses 2 otoritas, mata ketiga dan telinga ketiga. Dan itu pun dia cuma bisa pakai skill ini dalam batas tertentu. Sesuai namanya, mata ketiga bikin dia bisa melihat lebih jelas. Sementara telinga ketiga bikin dia bisa mendengar spektrum frekuensi yang luas. Dia bahkan bisa dengar para pelayan lagi ngegosipin dia soal hal-hal negatif. Tapi sebelum dia bisa memata-matai pelayan lebih jauh, rasa capek yang luar biasa menyerangnya. Karena konsumsi mana bikin penglihatannya hilang. Tentu saja Adrian gak suka sama batasan yang ditempel buat menahan potensinya ini. Dulu pas dia masih jadi pedang, dia punya kemampuan melihat dan mendengar segalanya dari segala arah. Tapi sekarang, dia cuma bisa memeras mana sedikit banget, buat pakai telinga dan mata ketiga sebentar doang. Tapi, dia optimis. Kalau kapasitas mananya meningkat, dia bakal mampu melakukan jauh lebih banyak dari ini. Walau kapasitas mananya rendah, nafsu makannya sama besarnya. Dan sekarang dia lagi kelaparan. Dalam pengejaran kekuatan, sang pedang hampir lupa kalau dia lagi menempati tubuh manusia dan harus terbiasa sama hal itu. Gak lama kemudian, dia ketemu lagi sama ibunya yang penyayang. Dan dia jauh lebih bahagia dari yang kita lihat sebelumnya. Sumber kebahagiaannya berasal dari fakta kalau putranya beneran menghabiskan setiap tetes tonik yang dia kirim. Pas dia lagi sibuk mencurahkan kasih sayang ibu, karakter baru muncul. Saat ibunya nanya apa dia kenal orang ini, Adrian dengan berani menyangkalnya. Padahal pria yang tampangnya super mengintimidasi ini adalah kakak ibunya, alias pamannya Adrian. Sang ibu berharap kakaknya bakal bantu keponakannya memulihkan ingatan yang hilang. Tapi, sang paman punya pandangan beda soal situasi bocah ini. Ingatan yang Adrian punya itu nggak ada penting-pentingnya dari awal. Jadi pada dasarnya buang-buang waktu aja bantu balikin koleksi memori sampah itu. Ucapan kasar ini bikin bocah kita sadar kalau orang ini punya dendam kesumat sama Adrian. Buat sekarang, pria itu cuma bisa janji satu hal. Bantu Adrian ngerontokin lemak berlebih dan nambahin otot. Berharap dia melakukan lebih dari kemampuan dia saat ini bakal terlalu muluk. Ya, sang ibu tetap bersyukur walau cuma segitu. Sementara itu, cara orang ini natap bocah kita tuh kayak tatapan predator buas yang siap menerkam, ngasih tahu Adrian kalau dia bakal tamat secara kiasan. Di adegan berikutnya, si malang ini ditendang keras sampai nyungsep ke tanah. Bajingan itu beneran menatap bocah tak berdaya ini kayak serigala kelaparan. Dia menegaskan kalau Adrian gak boleh napas kecuali dikasih izin. Cuma kalau dia lagi mood, baru dia bakal ngajarin Adrian ilmu pedang keramat keluarga. Tentu saja, ini bikin sobat gendut kita kesel setengah mati. Apalagi dia adalah orang yang bertanggung jawab menciptakan gaya pedang keluarga ini. Cukup memalukan bagi orang-orang ini bertindak gak tahu terima kasih sama pencipta gaya mereka sendiri. Adrian yang murka bangkit berdiri dan bersumpah kalau dalam 6 bulan dia bakal bikin pamannya mengakuinya. Kalau dia gagal, dia rela jadi boneka yang ngikutin semua kemauan pamannya. Konsekuensinya, kalau dia menang, dia mau pamannya mengabulkan satu permintaannya. Salah mengira kepercayaan diri bocah itu sebagai kesombongan, pria paling arogan di dunia itu langsung menyetujui syarat si bocah. Adrian merenungi situasinya. Biarpun dia sudah koar-koar bakal menang, dia tahu banget kalau tubuh ini bakal bikin dia menderita. Membungkus tubuhnya dengan mana, dia mulai lari sprint dengan niat membakar lemak berlebih. Tiba-tiba, pamannya menyadari keberadaan mana di dalam tubuh Adrian, yang bikin dia kaget sampai ke sel otak terakhirnya. Dia langsung menghentikan lari Adrian buat nanya hal yang bikin penasaran. Apa dia sudah bikin jantung mana? Sobat, kita nggak menyia-nyiakan kesempatan ini buat pamer karena dia pengen banget pamannya kaget. Ternyata, pamannya emang kecewa, tapi bukan karena alasan yang kalian pikirkan. Dia kesal sambil bertanya-tanya, siapa yang nyaranin dia sejauh itu buat bikin jantung mana? Karena kenyataan pahitnya adalah, ini teknik yang dikhususkan buat tentara bayaran kelas teri, alias kroco doang. Nah loh, semua kepercayaan diri bocah kita langsung hancur lebur. Cuma gara-gara satu fakta. Hal yang dia pelajari ternyata nggak ada harganya sama sekali. Nggak lama kemudian, kepercayaan dirinya yang tadinya mengembang kayak perutnya langsung kempes dan bro kita jadi stres berat merenungi kata-kata pamannya. Pamannya mendemonstrasikan kekuatannya dengan membentuk cincin mana dan menghantam Adrian pakai itu. Satu serangan itu menghancurkan mana yang selama ini diandalkan bocah kita.
Teknik yang dipakai pamannya yaitu rantai mana bisa dipakai buat menghancurkan aura yang dihasilkan jantung mana. Selain itu, teknik itu jauh lebih gampang dan stabil buat dipakai. Bahkan keluarga Kaun yang ngotot mempertahankan tradisi jantung mana jatuh bangkrut total 1 abad yang lalu. Sekarang nggak ada lagi yang nyoba pakai jantung mana. Dengan fakta baru ini, Adrian terpaksa mundur buat belajar teori dasar rantai mana. Ini sedikit pemahaman soal gimana penggunaan mana dikategorikan. Penyihir biasanya mengandalkan lingkaran mana, sementara kesatria menenun rantai mana. Peringkat kesatria ditentukan dari jumlah rantai yang bisa mereka tenun. Ranah pertama adalah 1 rantai, lalu 2 rantai, dan seterusnya sampai ranah 5 rantai atau pentachain. Setelah menyerap pengetahuan paling relevan soal dunia ini, dia sadar kalau pamannya nggak asal ngomong doang. Dia juga membaca kata kunci familiar di buku Artrigen. Merenungi masa lalu, Adrian ingat masa ketika seorang pria bernama Arnes. Artrigen datang mencarinya. Pria itu punya seni aneh yang bukan ilmu pedang maupun sihir. Renungan ini bikin bocah kita menyeringai, seolah dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, hari baru tiba dengan kepercayaan diri baru. Di luar, saat bocah kita peregangan buat latihan, pamannya datang dan nanya apa dia sudah baca buku yang dikasih semalam. Kalau iya, Adrian pasti sadar betapa bodohnya dia karena bikin jantung man. Tapi bertentangan dengan ekspektasi seniornya, kepercayaan diri bocah kita pada jantung mannya malah balik lagi. Malah PD-nya jadi 2 kali lipat. Pria itu mengonfrontasinya, nanya apa dia emang sebodoh itu atau pura-pura bego. Adrian memutuskan buat membiarkan demonstrasinya yang bicara. Dia mulai mengeluarkan mana dan mengoreksi pamannya. Bilang kalau jantung mana yang berbeda punya mekanisme kerja yang beda juga. Sesuai dugaan, pamannya sama sekali nggak menganggap serius omongannya. Dan mikir Adrian cuma bertingkah kayak tentara bayaran keras kepala yang terlalu pede. Tentara bayaran yang sama itu gagal melampaui 2 rantai sebelum akhirnya gagal total. Meskipun dia tetap ngasih tantangan terbuka buat Adrian. Kalau dia pikir dia emang beda, dia bisa membuktikan diri dengan mengalahkan kesatria 2 rantai. Kalau dia berhasil, pamannya janji bakal jadi walinya, persis kayak keinginan ibunya. Adrian bagaimanapun mencoba memancing emosi pamannya, bertanya dengan lantang apa punya paman sebagai wali itu ada untungnya. Ucapan ini terdengar sebagai penghinaan serius bagi kehormatan sang satria. Dia yang memproklamirkan diri sebagai kaun kerajaan, komandan pasukan utara, tuan dari penombak hitam dan 1 dari 5 singa perak yang melayani yang mulia. Seorang ksatria yang telah menenun 4 cincin alias ksatria 4 rantai nggak akan mentolerir kelancangan seperti itu. Mempertanyakan kompetensinya, pria mengerikan itu mulai melepaskan jumlah mana yang mengerikan. Begitu intens sampai menghancurkan tanah di bawah kakinya. Cuma buat menegaskan poinnya, dia berharap segini cukup buat membuktikan kompetensinya. Ya, orang ini beneran jago, dan Adrian belajar hal itu dengan cara yang keras. Sebelum pamannya memperkeruh situasi sampai ke titik mengancam nyawa pangeran muda, para kesatria yang berdiri di dekat situ nggak punya pilihan selain mengacungkan senjata ke arah sang Count. Taruhannya tinggi, dan Adrian akhirnya sadar kalau ini bakal butuh usaha jauh lebih keras dari yang dia kira. Sebentar kemudian, Adrian terbaring di lantai kayak karung beras, ngos-ngosan gara-gara kardio gila-gilaan yang dia lakukan buat ngilangin lemak bandel di tubuhnya. Bayangan arogan sang Count terus muncul di ingatan bocah kita. Kalau dia gagal mengalahkan kesatria 2 rantai, bajingan dengan wajah penuh luka yang sombong itu bakal mempermalukan dan meremehkan dia seumur hidup. Saat bocah kita balik ke kamarnya, dia tiba-tiba disambut sama tabib yang sudah nungguin dia. Sementara si tabib berusaha bermanis-manis dengan salam dan basa-basi. Si gendut pengen dia langsung ke intinya aja. Ternyata, orang ini diperintah ratu buat menyembuhkan pangeran muda biar pulih lebih cepat. Tapi bocah kita menghindari mantra penyembuhan itu kayak wabah penyakit dan ngusir orang itu dari kamarnya. Karena dia nggak tertarik sama penyembuhan nagis. Soalnya sihir penyembuhan itu kerjanya kayak memutar balik waktu. Itu bakal membatalkan semua cedera mikro dan kerusakan otot. Yang artinya tubuhnya nggak bakal bisa tumbuh secara alami dan usahanya bakal sia-sia. Di hari tertentu, saat bocah kita lagi makan, kakak laki-lakinya menerobos masuk ke ruang makan. Tentu saja sang pedang nggak kenal siapa si mulut besar ini. Jadi seorang kesatria membisikkan info buat dia. Ya, orang ini adalah pangeran ketiga. Dan aku bisa bilang kalau dia tipikal saudara toksik di komik-komik manhwa. Bahkan sekarang dia di sini buat ngejek Adrian soal kecelakaan baru-baru ini pas dia beneran nusuk dirinya sendiri pakai pedang dan nyaris mati. Tentu saja, sobat kita nggak tertarik menanggapi ejekan murahan gitu dan pengen abang-abangan ini melakukan sesuatu yang produktif. Si abang yang niatnya mancing emosi malah terpancing sendiri dan memutuskan buat beralih ke rumor berikutnya yang dia dengar. Kabarnya Adrian bikin taruhan sama kawan Belahart, dan karena taruhannya termasuk bocah, kita harus lawan kesatria 2 rantai. Saudara licik dan jahat ini mengajukan diri buat jadi lawannya. Bocah kita nggak tahu siapa si idiot brengsek ini.
Yang dia pikirin cuma, kenapa keturunan keluarga ini semuanya nyebelin? Orang yang barusan ngajak dia adalah pangeran ketiga, Pangeran Gillian, yang dikenal karena bakat berpedangnya. Si jenius ini membentuk 2 cincin di usia 4 tahun, jadi dia jelas bukan lawan sembarangan. Seorang pelayan datang menyela keributan dan menunjukkan setumpuk surat buat Adrian. Bocah kita nggak paham kenapa semua surat ini datang ke dia, padahal sebelumnya nggak ada yang peduli. Tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada subjek surat-surat itu. Banyak dari surat itu berisi permintaan duel dengan pangeran. Beberapa menawarkan diri jadi mitra tandingnya. Singkat cerita, semua orang ini pada dasarnya lagi nyusun rencana buat ngegebukin pangeran secara gratis. Bocah kita benar-benar kesal melihat keberanian orang-orang ini. Buat membantu melampiaskan frustrasinya, dia memanggil pelayan tadi dan memerintahkannya buat mencatat semua nama orang yang mengirim surat-surat ini. Di adegan berikutnya, bro kita lagi sesi latihan, pas tiba-tiba Komandan Utara melempar pedang kayu ke arahnya. Sangat percaya pada ide buat ngajarin pangeran sedikit ilmu pedang. Dia nggak mau dengar alasan, disalahkan karena nggak bisa ngajarin pangeran. Adrian menunduk buat ngambil senjata itu. Agak jengkel karena orang ini nggak bisa sopan dikit ngasih pedangnya. Tapi tepat saat itu sesuatu terjadi. Seluruh tubuhnya tersentak karena ototnya kejang tiba-tiba. Ini bikin Balehar bertanya-tanya, apa bocah itu belum menerima pengobatan sihir penyembuhan? Bocah kita mengejeknya karena nggak tahu alasannya, padahal dia ksatria. Lagi pula, begitu kamu terima sihir penyembuhan, otot cuma bakal balik ke kondisi semula dan menolak buat tumbuh. Balehar setuju sama poin itu, dan berbalik, bilang kalau dia tadinya nggak berniat fokus ke sihir penyembuhan kok. Buat sekarang, dia bakal mendemonstrasikan skill yang dia mau Adrian tonton dengan perhatian penuh. Teknik ini adalah teknik pedang rahasia kerajaan yang dipakai para ksatria saat membangun fondasi inti mereka. Senjata itu berayun dengan ganas saat sang ksatria menebas ke segala arah. Pertunjukan ilmu pedangnya yang sempurna berakhir dengan finish spiral yang indah, bikin Balehar meninggalkan pangeran yang bengong tanpa kata-kata di akhir demonstrasi cantik itu. Adrian bertanya, apa ini beneran teknik dasar buat ksatria? Balehar menganggapnya sebagai hinaan, dan menjelaskan kalau senjata latihan emang kurang tajam, tapi lebih baik berpegang pada dasar buat belajar ilmu pedang. Tiba-tiba bro kita mulai ketawa di depan muka gurunya. Adrian sadar gimana penguasaan pedang telah berevolusi. Ilmu pedang hebat yang membantai naga gila itu sekarang malah dipakai sebagai teknik latihan rendahan. Wajah bro kita hancur. Sementara gurunya mendesak kalau teknik ini nggak bakal cukup buat memenangkan taruhan. Jadi setelah dasar-dasarnya selesai, dia bisa cari guru lain. Pangeran Adrian menolak ide ilmu pedang lain. Sangat yakin kalau teknik ini bakal lebih dari cukup. Kata-katanya bikin Balehar agak kesal. Tapi akhirnya dia ngikutin kemauan Adrian. Balik ke sesi latihan. Bocah kita berlatih mengayunkan pedangnya. Menganalisis kenapa teknik pembandai naga diperlakukan sebagai teknik rendahan. Dia paham kalau alam seharusnya berevolusi ke arah ini. Dan teknik Balehar sebenarnya kekurangan semangat pembantai naga. Meskipun eksekusinya bagus. Orang-orang yang menolak jantung mana akhirnya lupa cara menghembuskan roh mereka sendiri ke dalam pedang. Jadi mereka nggak mungkin paham nilai dari teknik pembantai naga. Pas dia lagi tenggelam dalam pikirannya, Balehar membenturkan pedangnya ke Adrian, mengoreksi kuda-kudanya. Dan menasihatinya buat menaruh kekuatan di bilah pedang, bukan di lengannya. Dia memukul perut pangeran lalu kakinya. Maksa dia mengoreksi postur buat membagi kekuatan secara merata dan tepat ke senjata. Adrian tahu kalau gurunya benar banget. Tubuhnya saat ini lemah banget pas nyoba niru teknik itu. Teknik yang sama nggak seharusnya jadi sampah buangan, dan dia mau membuktikannya ke dunia dengan tindakannya sendiri. Hari-hari berlalu seiring sesi latihan berat bocah kita berlanjut, sebulan mengikuti latihan keras saat sistem memberinya selamat karena berhasil dalam misi. Sekarang tingkat obesitas parahnya sudah berkurang jadi obesitas normal, artinya metabolismenya bakal beradaptasi dan tubuhnya bakal berubah menyesuaikan. Sifat cerobohnya sudah hilang, dan olahraga cuma bakal mempertajam dia lebih jauh. Kapasitas mananya juga tumbuh. Begitu juga hilangnya sifat kelainan sensitivitas mana. Adrian makin pede dengan setiap ayunan. Tahu kalau dia sudah berkembang jauh dari sebulan yang lalu. Seluruh pola pikirnya adalah menyempurnakan tekniknya 1% lebih baik setiap hari. Tenggelam dalam pikirannya lagi, pedang Adrian dihancurkan oleh gurunya yang sudah berkali-kali nyuruh bocah itu berhenti. Mereka berdiri dalam diam di bawah hujan deras, sementara tangan pameran menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Darah menetes dari genggamannya yang memar. Saat dia melihat pamannya bertanya-tanya apa yang terjadi, Adrian melihat balik ke boneka latihan di depannya. Gimana dia beneran menebas putus kedua anggota tubuh boneka itu dengan tebasannya. Bocah kita nggak bisa ngomong sementara Balehar meneriakinya karena jadi orang bodoh yang bisa saja bikin kerusakan nyata dan nekat kalau dia pegang pedang sungguhan. Tangan Adrian penuh kapalan dan luka sayat. Sistem memberinya hadiah atas konsentrasi ekstrimnya dengan sifat konsentrasi super. Ini hadiah positif, dan dalam pikiran terakhirnya sebelum pingsan karena kelelahan,
Bocah kita mikir kalau dia bisa saja terbunuh barusan. Bellhart menangkap basah muridnya menatap wajahnya sambil mengomentari keras kepalanya sang pangeran. Di adegan berikutnya, bocah kita bangun di tempat tidurnya, sadar kalau dia tumbang di tengah latihan. Dia benar-benar maksa tubuhnya saat ini melampaui batas, mengingat masa pas dia jadi pedang, betapa dia sempurna dalam segala hal. Penggunanya dulu adalah pahlawan perang tanpa nama, sang master pedang, raja tentara bayaran, dan akhirnya bahkan pendiri kerajaan. Dia sendirian memimpin perang menuju kemenangan, membunuh monster tak terhitung jumlahnya, dan menciptakan jalan bagi para pahlawan buat berkembang. Guru Horn selalu jadi penasihat dan guru yang hebat, dan itulah kenapa dia mau terus mengayunkan senjatanya sampai dia bisa mencapai kondisi sempurna itu lagi, menuangkan semua usahanya jadi satu. Tetap saja, tubuh saat ini terlalu lemah, dan bakal hancur kalau dia nggak istirahat dengan benar. Sebulan sudah berlalu sejak dia menciptakan jantung mana, dan dia sudah memperoleh gumpalan mana. Selama waktu itu, bermeditasi, pangeran mempersiapkan diri buat level berikutnya, level yang sistem siap izinkan dia akses. Tubuhnya sekarang bisa dengan bebas mengakses lebih banyak mana. Dalam ekspansi dan evolusi jantung mananya, konstitusi fisik tubuh yang sama juga menyesuaikan diri buat mengakomodasi jantung mana, memberikan manfaat fisik. Di akhir proses, jantung mana Adrian terstimulasi menuju kesuksesan. Buat langsung mengujinya, dia menyambar pedangnya dan membuat ayunan. Setelah memperoleh level pembelajar pedang, sekarang dia bisa mengakses aura tingkat paling dasar juga. Terbukti dari gelombang yang mengalir di pedangnya. Dasar-dasarnya sudah berhasil dipelajari dalam sesi latihan berikutnya. Bellhart bicara soal rumor tertentu yang menyebar di seluruh kerajaan tentang taruhan itu. Gara-gara itu, Bro dipaksa melatih pangeran lebih keras lagi, meskipun dia kesal karena Adrian gak buruan cari pasangan tanding. Orang yang terlintas di pikiran sebenarnya gak lain adalah putra ketiga kekaisaran. Selain itu, bocah kita tahu kalau dia nggak bisa menghadapi petarung dua rantai secara langsung. Jadi dia bertanya-tanya, apa dia bisa lawan orang dengan satu rantai? Sebagai titik awal, Adrian melihat ke Carls buat update tugasnya. Kasatria itu merespons, meyakinkan pangeran kalau dia melakukan persis seperti yang diperintahkan, dan mengirim permintaan tanding kemana-mana. Tapi, Carls khawatir. Kenapa pangeran berharap latihan tanding sama semua orang ini? Alasannya simpel. Setiap orang dari lawan-lawan ini, semuanya punya dendam sama pangeran yang nyebelin dan sombong itu. Itulah kenapa mereka sengaja manfaatin kesempatan ini buat nyakitin dia. Tapi nggak masalah, bagi bocah kita yang sudah sadar sama strategi mereka. Satu-satunya kekhawatirannya adalah meminta pamannya bertindak sebagai wasit buat setiap sesi. Tugasnya simpel, memastikan nggak ada yang mati selama pertandingan. Sesuatu yang seharusnya nggak bakal ditolak sama Bellhart. Beberapa hari setelah sesi ini, pertandingan latihan pertama diadakan. Penantang pertama menatap kagum istana megah milik pangeran bajingan itu. Orang ini bernama Taylor Tailheim dan dia cuma putra kedua dari keluarga baron. Keluarga biasa. Bertahun-tahun lalu, si babi bajingan pangeran itu mencelanya dan mempermalukan kakak laki-laki serta ayahnya di depan semua orang. Seketika menghancurkan kehormatan keluarganya sampai ke dasar tanah. Sejak saat itu, keluarga Tailheim kehilangan rasa hormat dan jadi bahan tertawaan. Itulah kenapa dia datang ke sini buat membalas dendam pada pangeran sombong itu dalam pertarungan ini. Tak lama setelah dia ketemu pangeran dan menyapanya dengan sangat hormat, Taylor menyoroti levelnya sebagai ksatria nagang satu rantai. Meskipun dia melakukan perkenalan yang terlalu panjang buat pertandingan yang gak resmi, bocah kita malah ngerosting dia dan menyebutnya lemah. Yang mengonfirmasi ke Taylor betapa sombongnya pangeran ini sebenarnya. Bellhart menangkap kebencian dan dendam pemuda itu dan memerintahkannya buat menenangkan diri karena pertarungan bahkan belum dimulai. Bro berubah dari mesin pembunuh jadi fanboy seketika setelah melihat Komandan Utara berdiri di depannya. Bahkan bocah kita mikir kalau pamannya lebih pantas dapat gelar pangeran sejati daripada dia, yang dibalas Bellhart dengan ejekan karena dia dulu adalah bangsawan bocah yang ampas. Bagaimanapun, kedua petarung disuruh ambil posisi. Saat pertarungan mau dimulai, keduanya saling tatap. Taylor adalah orang pertama yang melepaskan auranya, bertingkah pede dengan senyumnya. Saat dia menerjang maju buat menghukum pangeran, dia melancarkan tebasan udara. Tapi cuma dari sekilas pandang, Adrian mengkritik beberapa gerakan sia-sia dari ksatria magang itu. Dengan santai dia akhirnya menangkis serangan itu, bikin ksatria magang itu bengong melihat tampilan jantung mana. Taylor melompat mundur buat jaga jarak, bertanya-tanya gimana jantung mana bisa menangkis rantai mana. Pengamatannya sebenarnya benar, kecuali fakta kalau Taylor cuma pakai satu rantai. Jadi itu bukan perbedaan besar, dan cuma bikin pangeran geli-geli dikit. Menariknya, para penonton semua mulai mendengar suara unik yang memancar dari pedang. Suara yang bikin paman bocah itu pun kaget. Fenomena ini disebut tangisan pedang. Taylor sangat menyangkal kemampuan pangeran, sampai-sampai dia secara impulsif meledak maju lagi. Serangan ini lebih berat dari yang terakhir, tapi bocah kita menahannya dengan baik.
Serangan itu berubah jadi bentrokan pedang yang layak antara kedua petarung. Bilah mereka saling bertukar pukulan saat masing-masing petarung menarik diri. Pada titik ini, Adrian mulai merasa kelelahan, menyoroti gimana cincin mana adalah kebalikan total dari jantung mana. Baru satu konfrontasi barusan bikin dia merasa mananya mau hancur dan mengalir balik. Di saat yang sama, ekspresi lawannya benar-benar pemandangan yang menarik buat dilihat. Adrian mengingat posisi Taylor sebagai putra kedua keluarganya dan mengejeknya karena terlalu keras kepala dalam emosinya. Sedangkan buat bocah kita, dia menenangkan diri dan tenggelam dalam konsentrasi yang lebih dalam. Adrian memanggil mantra kebangkitan karena, biarpun pedang itu disebut magis atau suci, itu adalah bagian dari jiwanya. Jantung mana secara resmi menerima kehendak agungnya. Saat warna pertama diimbuhkan di atas jantung mana yang tak berwarna, kehendak pembantai naga yang tertidur resmi dipanggil. Demikianlah memori pedang dipasangkan dengan jantung yang dirancang khusus buat membantai naga. Skill jantung pembantai naga berputar beraksi saat Adrian bertransformasi ke kondisi drakonik. Tubuhnya kini dibantu oleh kehendak naga sebagai bagian dari kekuatan pedang pembantai naga. Dari kejauhan, pangeran tak berdaya yang sama sekarang terlihat kayak manifestasi kematian yang nyata saat aura merah tua memancar darinya. Taylor ketakutan cuma dengan melihatnya, sementara Belehart menuntut duel dihentikan. Dipenuhi tekad, pangeran yang kejam itu meluncur cepat ke depan buat membantai lawannya. Dalam kilas balik, terungkap kalau pangeran mengajukan permintaan khusus ke pamannya buat menghentikannya kalau dia akhirnya mencoba membunuh lawannya. Itulah persisnya yang terjadi sekarang. Memaksa Komandan Utara buat menyapu masuk, mengaktifkan skill buat menghajar pangeran. Bocah itu terlempar ke dinding, tapi setidaknya Belehart bisa menghentikannya tepat waktu. Tiba-tiba si Saksatria datang buat menangkapnya dari segala arah. Percaya kalau serangan barusan bisa mengakibatkan pembunuhan pangeran. Itu pelanggaran berat, tapi bocah kita cepat-cepat bangun buat menghentikan mereka semua biar nggak mengganggu gurunya. Emang bener dia yang nyuruh Belehart bertindak, tapi dia nggak berencana bro buat beneran bikin dia pingsan kayak gitu. Pangeran pingsan, dan akibatnya, pas dia bangun lagi, jantung mananya berdegup kencang karena efeknya. Pamannya itu monster gila dengan kekuatan yang gak ada tandingannya. Dan detik dia menerima serangan semacam itu tepat di kepala, aliran balik itu bikin dia KO. Bagusnya gak ada efek samping, jadi gak masalah, karena dia akhirnya memenangkan pertandingan juga. Pangeran lagi ketawa pas tiba-tiba guru dan pamannya datang buat diskusi penting. Dia mengingat pemandangan pedang yang dipakai bocah itu, menekankan kalau dia gak pernah ngajarin gaya semacam itu. Pangeran mengungkapkan kalau dia meleburkan dirinya ke dalam esensi pedang dan menjadi satu dengannya. Yang mengganggu pamannya adalah pangeran yang sama yang bahkan belum pernah mengalami pertarungan sungguhan, mengeluarkan niat membunuh setingkat dewa. Esensi dari apa yang disebut rohnya itu bau haus darah, meskipun Belehart nggak setuju juga. Ini jadi kejutan buat pangeran, yang sepenuhnya berharap bakal dikasih ceramah klise. Komandan Utara mendengus, berbagi, kalau dia adalah tentara lebih dulu, orang yang berjalan di jalur kemenangan dengan segala cara. Meskipun filosofi kekejamannya sendiri, dia masih bermasalah sama haus darahnya Adrian, karena senjata nggak bisa membedakan kawan atau lawan. Pangeran berargumen kalau dia lagi berusaha keras buat memperbaiki kelemahannya, sementara paman dari pihak ibunya menunjukkan ketertarikan pada perkembangannya, bertanya-tanya apa bocah itu akhirnya bakal dikonsumsi oleh iblis dalam dirinya. Setelah 3 hari sesi tanding, Taylor berdiri dalam kekalahan, sementara pangeran berterima kasih padanya atas bantuannya selama beberapa hari terakhir. Sayang banget Taylor nggak bisa membalaskan dendamnya. Dan bocah kita bahkan mengejeknya karena nggak bisa dapat apa yang dia mau. Adrian menyuruh pelayannya membawakan hadiah spesial, hadiah yang sudah dia niatkan buat keluarga Talheim. Dia sudah tahu kalau pangeran sombong yang lama sudah melakukan hal-hal mengerikan ke orang-orang di masa lalu. Dan meskipun hadiah ini nggak bakal cukup, ini tetap sesuatu buat menebus kesalahan sama keluarga mereka. Taylor bingung sama perubahan kepribadian pangeran bajingan itu. Sementara bocah kita menyuruhnya pergi, merenung kalau dia seharusnya nggak usah repot-repot membereskan kekacauan pangeran bajingan yang asli. Berita sesi tanding pangeran bajingan itu dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan. Orang-orang menginginkan para pejuang buat melawan dia dan menempatkan pangeran kerdil itu di tempat yang seharusnya. Semua orang mengira pangeran pertama bakal menderita banget. Tapi anehnya, setelah sekian banyak sesi latihan, gak ada satupun kabar soal Adrian yang kesakitan. Malah sebaliknya, para prajurit yang balik dari sesi itu justru punya kesan positif kejagoan kita ini. Mereka bilang pangeran pertama itu sosok yang baik dan murah hati. Kepribadian mereka berubah drastis, sampai-sampai warga biasa mikir kalau orang-orang ini pasti udah dicuci otaknya sama keluarga kerajaan buat tutup mulut. Kocak banget sih. Pas kabar ini sampai ke telinga jagoan kita, dia malah jadi ngamuk.
Satu-satunya alasan kenapa para prajurit ini nggak ngomong apa-apa adalah karena mereka kalah telak dan dipermalukan pas latihan tanding. Adrian mikir para bangsawan ini cuma sampah yang menuhin tempat. Tapi pamannya malah ngejek kalau Adrian juga sebenarnya cocok sama deskripsi itu. Pangeran pertama udah muak dan natap lawan tandingnya yang terakhir. Secara halus ngancam dia buat pergi dan beberin hasil latihan tanding yang sebenarnya. Kali ini, jagoan kita berharap perubahan ini bakal ngebungkam semua haters dan rumor yang beredar. Tapi besoknya, rumor yang nyebar malah makin gila. Kali ini orang-orang mikir si pangeran gendut ini mau suin hasil pertandingan buat nyelamatin mukanya sendiri. Sumpah deh, orang ini nggak habis-habisnya kena sial. Karena males ngurusin para bangsawan, dia numpahin semua amarah dan frustrasinya ke latihan. Tiap ayunan pedang sang pangeran jadi makin ganas dari sebelumnya. Membelah udara dengan angin, dengan mana membara, jantung mananya terbakar semangat, penuh kehidupan. Pas dia noleh ke Carl buat nanya soal sisa mitra tanding, sang kesatria ngejelasin kalau hari ini dia bakal ketemu lawan terakhirnya. Pangeran pertama udah sampai di level di mana kesatria magang bukan tandingan dia lagi. Tapi Carl meyakinin dia kalau lawan terakhir ini adalah kesatria beneran, yang udah menguasai pedangnya dengan sempurna. Kesatria yang satu ini nggak puas sama teknik keluarganya sendiri dan jadi elit yang masuk ke ordo kesatria buat ngasah pedangnya lebih jauh. Deskripsi yang menarik buat Adrian pas dia nyambut kedatangan Arwin Kirgayan. Wanita itu jalan ke arena pertarungan. Sementara kesatria biasa ngenal dia sebagai pejuang dari Ordo Kesatria Singa Besi, yang dijuluki bunga yang mekar di tebing, mawar berduri, dan bahkan wanita pematah hati para pria. Dia adalah keindahan yang elegan di setiap langkahnya. Fakta kalau pangeran pertama bisa ngundang perhatian dia itu udah jadi pujian tersendiri di kelasnya. Saat Arwin yang penuh tekad natap ke arah penonton, mereka yakin banget Arwin bakal ngehajar sang pangeran habis-habisan dalam sebuah ritual penghinaan. Kesatria Singa Besi itu ordo yang isinya kesatria elit. Kesatria masa percobaan di antara mereka adalah Arwin, talenta jenius yang keanggotaannya udah dikonfirmasi. Pertanyaannya, kenapa Adrian bisa dapat lawan seberbakat itu? Ternyata ada kesalahpahaman di masa lalu antara mereka berdua, yang bikin jagoan kita mikir kalau si pangeran sampah pemilik tubuh asli pasti udah nyari gara-gara yang gak perlu lagi. Dia minta salah satu pelayannya buat nyeritain ulang kejadian yang bikin dia kelihatan bingung. Pelayan itu ngungkapin kalau si pangeran sombong ini sebenarnya pernah ngelecehin Arwin, yang artinya bro kita ini bakal dapat balasan setimpal dari Arwin gara-gara dendam lama mereka. Adrian udah muak sama kelakuan buruk si pangeran sembrono yang dulu. Kita beneran dikasih lihat gimana si gendut ini naruh tangannya di tubuh Arwin, dan cewek itu bahkan ngejek dia karena nyoba ngejadiin kesatria sebagai properti pribadi. Egonya terluka, sang pangeran meledak dan ngatain Arwin jelek. Itulah cerita lengkapnya, benar-benar khas interaksi seorang bajingan sama ksatria. Tentu aja, dengan cara jagoan kita natap Arwin sekarang, kata jelek bahkan gak terlintas sama sekali di pikirannya. Arwin nunduk di hadapannya buat ngasih hormat, percaya kalau dia gak berubah sedikit pun. Sang pangeran nyoba nyelamatin dirinya, ngeyakinin Arwin kalau dia udah lumayan berubah. Tapi cuma dengan lihat ekspresi keselnya Arwin, jelas banget kalau Adrian bakal dihajar di pertarungan ini. Wasit sekaligus pamannya, Count Balehart, ada di sana. Dia ngizinin Arwin buat ngenalin diri dengan benar, dan dia juga ngasih salamnya. Balehart minta Arwin buat hati-hati, karena pangeran muda yang agung ini punya pedang yang lumayan galak. Bercandaan disingkirkan, pertandingan antara keduanya bakal segera dimulai. Saat kedua peserta ambil posisi, duel resmi dimulai, ngundang tekad dan hawa dingin dari kuda-kuda Arwin. Sementara itu, jagoan kita senang banget bisa ngerasain level keahlian kesatria yang sebenarnya. Wanita yang haus darah itu langsung nyerang dengan gerakan yang halus banget. Bentrokan pertama ditangkis sama pangeran muda. Tapi perbedaan mananya parah banget, sampai bikin aliran balik langsung. Maksa darah keluar. Cantik tapi fokus. Arwin terus ngehajar dengan serangan buat ngasih hukuman lebih lanjut. Keduanya saling ayun maju mundur, bertukar dan membenturkan pedang mereka. Jagoan kita diombang-ambing kayak boneka kain, ngasih Arwin kendali penuh atas pertarungan. Arwin datang buat serangan penentu, maksa pangeran pertama buat ngaktifin mode pembantai naga dan ngeluarin haus darahnya. Haus darah yang mengerikan ini bikin Arwin kaget dan pedangnya berhasil ditangkis sama pangeran muda. Dia balik ke posisi awal, ngososan sambil ngamatin gaya pedang sang pangeran. Sedangkan buat jagoan kita, dia juga hampir nggak kuat nahan, karena meskipun Arwin cuma pengguna satu cincin mana, dia beda dari yang lain. Di saat yang sama, Adrian make skill bernama penilaian buat ngelihat status sang kesatria, ngungkapin skill terkuat dan terlemahnya, bahkan sifat kepribadiannya. Fakta kalau pangeran bisa lihat levelnya dari penggunaan skill yang terbatas, ngebuktiin kalau dia juga bisa ngalahin Arwin. Gilgamesh versi hemat ini ngelepasin aura merahnya, mancing sang kesatria buat ngelakuin hal yang sama. Kedua petarung melesat, mendekat dengan kecepatan yang kacau, dan nandain dimulainya pertempuran yang sebenarnya. Beberapa menit kemudian, kedua prajurit udah kelelahan, ada di klimaks duel mereka.
Pertarungannya seimbang, jadi Balehar turun tangan dan ngentiin pertandingan buat hari itu, nunda sampai besok. Sang pangeran bertingkah sombong, bilang kalau dia sebenarnya udah mau ngakhiri semuanya. Bahkan Arwin ngejek dia dengan ngomong hal yang sama. Dua-duanya arogan dan pengen ngelanjutin duel. Tapi Balehard nggak mau duduk di situ seharian dan yakin kalau mereka berdua butuh diobati. Tabib datang buat ngerawat luka jagoan kita. Tapi Adrian terlalu sibuk melototin Arwin, yang juga nunjukin rasa nggak suka yang sama. Sebagai balasannya, keduanya buang muka ke arah berlawanan. Berbagi pikiran yang sama buat nggak kalah dari satu sama lain. Hari kedua berakhir dengan hasil seri yang sama. Dan di hari ketiga, kedua prajurit nolak buat nyerah. Arwin lumayan jago. Jadi fakta kalau pangeran bisa bertahan selama ini, nunjukin kalau dia juga jago. Sebelum ronde ketiga mulai, Adrian nyampein sesuatu yang udah pengen dia bilang ke Arwin. Arwin penasaran apa dia bakal minta maaf dan nolak kejadian kayak gitu. Lagian harga dirinya sebagai kesatria udah terluka dan dia pengen ngerebutnya kembali. Meskipun itu patut dikagumi, sang pangeran gak pernah mikir buat minta maaf sama sekali. Malah dia ngusulin ide buat naruhan hadiah karena mereka berdua sama-sama gak mau mundur. Hadiahnya simple. Yang kalah bakal ngabulin satu permintaan pemenang. Permintaan apa aja, nggak peduli seberapa lama. Para kesatria cepet-cepet mau ngebatalin keputusan ini. Percaya kalau terlalu bahaya buat pangeran keluarga kerajaan bikin klaim kayak gitu. Adrian nyuruh mereka diem dan nanya pendapat Arwin. Sang kesatria nyorotin posisinya sebagai salah satu kesatria keluarga kerajaan. Yang bikin dia nggak bisa nerima kondisi kayak gitu dalam keadaan normal. Di saat yang sama, sekarang karena dia dikasih kesempatan penuh, dia seneng banget nerima taruhan itu. Adrian suka pilihannya dan nemuin dia buat ronde ketiga. Kedua petarung ngayunin pedang mereka secara brutal, berharap bisa matahin semangat lawan duluan. Disinilah Adrian akhirnya make gerakan yang begitu cepat dan nekat sampai bikin kesatria jenius itu bingung. Dia nggak percaya seberapa cepat Adrian berkembang cuma dalam waktu 1 hari, seolah-olah dia selama ini nyembunyiin kekuatan aslinya. Para petarung bentrok tanpa henti, menari di seluruh arena. Cuma kali ini keadaannya berbalik. Pangeran Adrian yang mendominasi medan perang dan mojokin dia, bahkan sampai ngegores wajahnya. Nolak buat berhenti, sang pangeran langsung maju ke depan mukanya dalam serangan yang harusnya jadi penentu. Pada dasarnya, ayunan pedangnya lebih cepat daripada kemampuan Arwin buat nahan. Kedua senjata bentrok. Satu pedang terbang ke udara, hancur berkeping-keping, dan sang kesatria jatuh berlutut saat penonton nyaksiin pemenang pertandingan. Arwin gak bisa nerima hasilnya, sementara pangeran dengan tegas ngeklaim kemenangan atas Arwin Kirgayan. Buat hadiahnya simpel aja, pangeran Adrian Leonberg pengen milikin dia, tapi bukan dengan cara mesum, jangan khawatir. Karl ingat posisinya sebagai pengawal kerajaan buat pangeran pertama. Kerjaan itu sebenarnya gampang. Meskipun pangeran itu arogan, gak ada tantrum waktu itu. Dan ngelihat dia sarang, Karl ingat latihan gila-gilaan yang dilakuin putra mahkota, bahkan di tengah badai. Dedikasinya ngehasilin kehancuran total boneka latihan, dan dia lihat waktu itu ada haus pertarungan yang luar biasa di wajahnya. Saat itulah pengawal kerajaan tahu kalau Adrian ditakdirkan buat kehebatan, balik ke situasi sekarang. Sisa pengawal lainnya ngeri semua, termasuk Karl. Milikin seseorang itu keji, apalagi seorang kesatria. Arwin nanya, apa itu yang benar-benar diinginkan sang pangeran? Jagoan kita ngeiyain, nambahin kalau Arwin saat ini cuma kesatria magang yang gak bisa ngalahin pangeran bajingan biasa. Jadi itulah kenapa yang dia mau dari dia sekarang adalah potensi penuh dari kesatria bernama Arwin Kaigian. Untungnya, klarifikasi ini bikin suasana jadi lebih baik dan ngejutin dia. Sementara Adrian nyatain niatnya buat punya kesatria setia. Satu yang gak cuma ngejaga dia karena tanggung jawab kerajaan, tapi kesatria yang setia sama dia. Dalam suka dan duka, berkat kemampuan scanningnya, dia bisa ngeramal bakat luar biasa Arwin dalam penguasaan pedang. Itulah kenapa keputusannya buat milikin Arwin sebagai kesatria, itu keputusan yang tepat. Sekarang mari kita jelajahi masa lalunya. Sebagai versi muda Arwin yang pengen banget jadi kesatria, dia termasuk yang terbaik dari yang terbaik seusianya. Dan meskipun punya bakat, nggak ada yang ngasih pengakuan yang pantas dia dapat. Jadi dia kerja lebih keras, 2 kali lebih keras, buat ngalahin setiap lawan di setiap pertarungan. Setelah ngalahin setiap anggota magang yang dia tahu, dia bangga dengan hasil yang menakjubkan. Bahkan setelah semua yang dia lakuin, mereka nggak bisa ngakuin dia sebagai kesatria yang sebenarnya. Tapi, saat ini, dia lagi ditunjukin apresiasi yang layak. Dia dikasih penghargaan, potensi, dan masa depan yang dijanjikan oleh pangeran pertama sendiri. Dia hampir nggak percaya sama kata-katanya. Jadi dia mohon ke Adrian buat janji satu hal, yaitu memperlakukan dia sebagai kesatria dulu baru sebagai wanita. Kalau Adrian bisa ngelakuin itu, dia bakal patuh sama setiap perintahnya. Itu tugas yang mengagumkan.
Keduanya saling bertatapan. Saat Adrian nerima tawaran itu seketika, kesatria jenius yang sama berlutut di depan pangeran yang dia akui. Bersumpah nyerahin dirinya ke Adrian Leonbeck seumur hidup. Penonton yang lihat kaget banget sama kejadian itu. Dan, buat ngejawab dia dengan pantas, pangeran pertama secara resmi ngehormatin dia sebagai kesatria. Dia ngucapin doa pelantikannya. Itu ngingetin aku sama satu adegan dari Game of Thrones, pas Jaime nawarin gelar kesatria ke Brienne of Tarth. Di adegan berikutnya kita lihat Arwen latihan tanpa henti. Rekan-rekannya nggak percaya kalau dia bersumpah setia sama pangeran bajingan kayak gitu. Banyak dari mereka nyebarin rumor jahat. Penasaran apa dia punya hubungan nyeleneh sama pangeran secara diam-diam, manfaatin dia sebagai simpenan sambil jadiin status kesatria sebagai kedok. Semua rumor bodoh ini mulai bikin jagoan kita kesel banget, yang masih belum bisa lepas dari reputasi busuknya. Kayak Lloyd Frontera. Semua orang ngeperlakuin dia kayak sampah masyarakat dan ngelihat ketidakberdayaan pangeran. Pengawal kerajaan manggil dia karena kata-kata Adrian hari itu. Di hari terakhir duel, Adrian nyatain kalau dia nggak butuh kesatria yang ngejaga dia karena tanggung jawab kerajaan. Kata-katanya jelas ngena banget di hati Carl. Tapi biarpun begitu, jagoan kita negasin kalau dia tetap megang teguh apa yang dia bilang. Lagian, kalau kerajaan nugasin Carl ke posisi beda, dia harus patuh, alih-alih tetap setia sama pangeran. Buat nenangin dia ngeyakinin Carl kalau dia bisa bikin sumpah yang mirip kayak Arwen kalau dia mau. Dengan ketulusan di mata pengawal kerajaan itu, dia nanya ke pangeran. Apa dia bakal nerima sumpah kayak gitu darinya? Mengejutkan, jagoan kita nolak, percaya kalau dia nggak tertarik sama Carl, atau kesenangan dalam ngelatih dia. Itu komentar sederhana, tapi jagoan kita sebenarnya serius sama apa yang dia bilang. Omong-omong, Adrian dapat pemberitahuan resmi dari keluarga kerajaan yang ngebebasin dia dari masa percobaan dan ngasih izin masuk ke pesta perjamuan yang bakal datang. Bagian yang ngejutin, masa percobaannya dicabut hampir 2 bulan lebih cepat dari jadwalnya. Jadi meskipun awalnya raja marah, ada sesuatu yang bikin dia ngubah keputusannya. Pangeran nggak punya petunjuk apa yang ada di kepala orang itu, dan dia jujur nggak peduli soal masa percobaan yang berakhir. Lagian dia emang nggak berencana ninggalin istana, jadi itu hampir nggak ngaruh buat dia. Seorang pelayan dengan penasaran baca sesuatu yang narik perhatian Adrian. Itu undangan baru yang datang buat pangeran pertama. Dia nyerahin catatan itu, nyuruh dia buat buka dan baca isinya. Acaranya harusnya pesta sosial antara tuan muda, klub yang sering dikunjungi si pangeran bajingan di masa lalu. Pelayan itu ngegambarin tempat itu sebagai tempat nggak jelas yang penuh tindakan asusila. Intinya sih minuman keras dan wanita. Jagoan kita nggak mau lanjut ke jalan sesat itu. Jadi Adrian nolak mentah-mentah pertemuan gak guna itu. Tapi kemudian dia baca bagian belakang catatannya. Surat itu datang dari Bernardo, dari keluarga Ellie, temannya yang katanya sohib, nama yang sebenarnya mancing ingatan dia dari pamannya. Adrian ingat kalau keluarga Ellie itu pendukung kuat penggunaan centung mana, dan akhirnya jatuh bangkrut 1 abad yang lalu. Karena penasaran sama keluarga temannya, pangeran mutusin buat ikut serta di acara itu. Jauh di lubuk hati berharap kalau keluarga temannya belum sepenuhnya runtuh. 4 bulan setelah dia ngerasukin tubuh Adrian Leonberg, pangeran muda itu berhasil nurunin berat badan drastis. Dia nyuruh penjahit bikin pakaian khusus yang pas sama gayanya, tetap minimalis. Bagian yang memukau, jagoan kita akhirnya ilangin lemaknya, dan sekarang kelihatan kayak model, bukan kayak bola bowling lagi. Bahkan pangeran sendiri kaget sama perkembangannya. Sementara penjahitnya terkagum-kagum, dia ngebiarin dia ngurus pakaian kedua buat istana juga. Tapi, dia minta dia nunggu sebentar, karena ukurannya mungkin berubah lagi di adegan berikutnya. Pangeran lagi di jalan buat ngehadirin acara pertemuan sosial. Adrian tahu kalau dia ada di posisi sulit karena selalu dikawal penjaga dan anggota kereta. Itu pengalaman yang bikin kewalahan, pas tiba-tiba dia ngelihat bekas luka di leher pelayannya. Ternyata itu karena ketidakmampuannya. Dia ngelakuin sesuatu, dan si bajingan pangeran gendut menghukum dia karena itu. Adrian benar-benar benci pangeran lama karena udah bikin trauma orang-orang. Meskipun udah ngeliat ia beberapa kali, dia nggak pernah sekalipun nanya nama pelayan itu. Jadi dia langsung nanya dan tahu kalau namanya sebenarnya Adelia Byrne. Penyebutan keluarga Byrne langsung klik di kepala Adrian, karena nama itu hampir nggak kecatat di daftar bangsawan. Di masa lalu, pas kota-kota bahkan belum ada beberapa ras yang berkembang selain manusia. Umat manusia dirampok dan dibunuh karena lemah. Tapi datanglah era di mana manusia jadi penyelamat nasib mereka sendiri di akhir Perang Besar, bangkit sebagai spesies terkuat di benua. Yang paling terkenal di antara mereka disebut 5 elektor, dan dari 5 pahlawan itu, salah satunya megang pedang Guruhon, seorang wanita yang natap gerombolan monster raksasa, sambil nanya apa yang bakal dia dan pedang setianya lakuin setelah perang berakhir. Dia melompat ke pertempuran buat dengan ganas memenggal Ada,
raja para raksasa, dengan satu tebasan pedang. Membunuhnya nandain akhir dari era eksploitasi. Ngasih dia nama Marquise Pedang Darah Besi, Agnes Byrne. Dia itu satu-satunya orang yang nyumpahin monster dan nebas mereka habis-habisan. Ngeluarin kata-kata kasar di setiap kalimat, bikin combo dari kata-kata kotor dan ngerap lebih cepat dari Eminem. Bahkan Guru Hon saat itu ngerasa nggak nyaman sama kata-kata kasar wanita itu. Bro, kita trauma cuma dengan ingatan tentang dia. Tapi dia kaget kalau keturunannya duduk di depan matanya. Itu bikin dia bertanya-tanya apa yang terjadi sama keluarga Byrne sampai jatuh ke peringkat rendah kayak gitu. Carl ngasih tahu kalau mereka udah sampai di tujuan. Jagoan kita keluar dari kereta dan berniat buat ngobrol beneran sama Adelia Nati. Bikin bingung pelayan dan pengawal kerajaannya. Di luar, seorang pria berambut perak nyambut teman lama tersayangnya. Ini Bernardo dari keluarga Ellie yang ngungkapin rasa terima kasih mendalam buat pangeran dan transformasinya. Anehnya, Adrian ngelihat sesuatu yang menarik, mancing rasa penasaran Bernardo. Jagoan kita ngeyakinin dia kalau datang ke sini itu ide bagus, karena malam ini bakal sangat menghibur. Di adegan berikutnya, mereka ada di klub di mana para berandalan mabuk lagi komet-kamit dan saling ngejek dengan senang. Pestanya penuh banget, tapi Bernardo kaget sama perilaku pangeran. Bajingan yang sama biasanya bakal mabuk dan mulai ngegombal. Tapi kali ini dia tetap diam. Aura di sekitar Adrian beda banget dari sebelumnya. Faktanya, pas satu orang mabuk datang buat nyebutin rumor kemenangannya atas Arwin. Bro kita bahkan gak ngomong sepatah kata pun. Seluruh pesta mulai ngomongin kemenangan spektakulernya. Dan orang-orang mesum ini penasaran gimana cantiknya Arwin di balik baju zirahnya. Sebagai tanggapan, dia nanya ke orang itu apa dia punya saudara kandung yang ikut sama dia. Orang itu ngungkapin kalau dia punya adik laki-laki, yang bikin pangeran lega banget. Kenapa? Karena bro kita pengen ngakhiri hidup bajingan ini dan ngelayangin pukulan keras banget, sampai bikin orang itu mental. Suasananya tegang, bikin semua orang di tempat itu sadar seketika karena takut dan kaget. Bahkan Bernardo. Adrian senang banget orang ini punya saudara, karena dia sekarang bisa dengan bahagia ngancurin telur orang ini tanpa ngakhiri garis keturunan keluarganya. Orang itu ngejerit kayak cewek cengeng, sementara pangeran kita yang dingin dan agung nyatain adik laki-lakinya sebagai pewaris baru keluarga. Acaranya terus berlanjut saat aksi brutal Adrian bikin ngeri kerumunan. Orang yang dipukulin itu bahkan gak ngerti kenapa dia dijadiin samsak tinju. Manfaatin ini sebagai kesempatan buat ngedukasi semua orang, sang pangeran negasin kalau dia gak bakal nolerir diperlakuin kayak bajingan, meskipun dia dianggap begitu. Kata-kata puitis bro kita bikin bingung seisi pesta. Buat ngejelasin maksudnya, Adrian ngeluncurin pukulan lain, karena pukulan ngomong lebih baik daripada kata-katanya. Setelah ngehajar orang pertama dengan 1 miliar pukulan Mike Tyson, dia manggil Bernardo, yang beneran langsung berlutut seketika. Bro, kita nggak mau berakhir kayak orang tadi. Sang pangeran bahkan dengan nyeremin ngingetin dia soal pernyataannya tadi, kalau dia bakal bikin hari ini cukup menghibur. Bernardo nggak punya petunjuk apa yang terjadi sama orang ini, dan nerima perintah buat manggil kesatria kerajaan. Dia lari secepat roket buat menuhin perintah itu. Sementara sisa anggota pesta cuma natap sang pangeran dalam diam. Adrian nyuruh para wanita di belakang buat pergi, ngundang perhatian seorang pria tertentu. Orang ini nyoba nyelinap keluar, tapi Adrian sadar kehadirannya. Dia nggak masalah ngebiarin orang ini pergi bareng wanita itu, asalkan dia bisa nyabut bola orang ini kayak yang dia lakuin tadi. Pikiran itu bikin semua pria lumpuh ketakutan, karena jujur aja, nggak ada ancaman yang lebih buruk daripada bola kalian diinjak sampai pecah. Adrian ngasih tahu mereka kalau mereka udah nggak ngehormatin dia tadi dengan nolak berlutut di depannya, bahkan ngejek dia dan ngehina kesatrianya. Buat ngasih tuntutan yang pas dan ngehukum orang-orang ini atas konsekuensi ngehina keluarga kerajaan, dia udah bawa pengawal kerajaan, khususnya Carl, yang ngecap mereka sebagai pengkhianat cuma dengan 1 perintah. Para pengawal kerajaan seneng banget buat nyeret mereka semua masuk. Adrian dengan semangat ngasih perintah, mastiin nggak ada yang lolos dari hukuman. Setelah pertemuan ini, pangeran dipanggil menghadap raja gara-gara satu lagi upaya gila buat bikin kekacauan. 14 anak bangsawan ditangkap dengan segala macam alasan. Raja marah karena putranya make otoritas keluarga kerajaan dan bawa hukuman ke keluarga korban. Tapi dengan 14 keluarga yang terlibat, raja bakal ngadepin reaksi keras. Adrian kenal ayahnya dengan baik dan nyebutin ketakutan persisnya sebelum nyorotin kalau semua orang ini adalah orang buangan dan sampah yang nggak bisa diselamatin. Malah, dia nyaranin ayahnya buat ngirim surat ke individu tertentu, khususnya saudara laki-laki dan perempuan dari para bajingan yang ditangkap. Dengar kata-kata bocah itu, raja nyuruh dia pergi, yang dilakuin pangeran tanpa rasa khawatir. Sekarang, ayo balik ke janjinya sama pelayannya. Meskipun dia udah berusaha sebaik mungkin buat ngehibur Adelia, gadis malang itu nangis sesenggukan, nanya apa yang udah dia lakuin. Itu salah banget. Dia kayak anak anjing yang disiksa sama pangeran lama sampai hancur. Keluarganya bahkan gak ada di daftar bangsawan yang layak.
Bahkan keturunan keluarga Leonberg kayaknya nggak tahu soal pentingnya keluarga Byrne. Seolah-olah bagian dari sejarah udah dihapus. Kontribusi tiada tara dari Agnes Byrne bukan lagi hal yang diingat. Semuanya habis dari keluarga Byrne. Tapi jagoan kita bisa dengan jelas ngelihat potensi terpendam dalam ilmu pedang Adelia. Wanita ini adalah rahasia peringkat S dengan level trait gila yang tertanam di dirinya. Sebagai permulaan, Butcher adalah trait yang aktif pas lihat darah. War Maniac adalah trait lain, nandain wanita yang terobsesi sama pertempuran. Di saat yang sama, pelayan ini punya trait hati rapuh dan pengasuh. Bikin dia jadi orang yang sangat baik dan pasif. Jadi pelayan ini punya ilmu pedang dan kemampuan tempur yang gak ada tandingannya. Tapi nggak satupun dari sifatnya yang bisa ngendaliin dia. Sekalinya dia gila, itu sampai ke titik di mana bahkan jagoan kita mikirin ide buat ngelepasin pembantaiannya ke dunia. Pada akhirnya, bakal sia-sia kalau nggak dicoba, karena dia talenta peringkat S. Ayo ngomongin soal trait mentalitas budak, yang pada dasarnya berarti seorang pelayan ngerasa setia dan senang layanin tuannya. Make itu sebagai pengaruh. Adrian nuntut dia buat bersumpah setia mutlak padanya. Itu permintaan yang membingungin, karena dia udah jadi pelayannya. Tapi Adrian ngejelasin kalau dia mau sesuatu yang lebih. Dia mau Adelia jadi kesatrianya, dan mau dia ngelakuin itu. Saat ini, gadis pemalu dan rapuh itu hancur. Nolak buat ngambil peran sebesar itu. Percaya dirinya nggak berarti. Tapi jagoan kita tahu kebenaran soal keluarganya, dan ngeyakinin dia kalau dia bakal tanggung jawab atas dirinya. Sebagai gantinya, dia harus bersumpah setia padanya, dan ngelayanin tanpa pertanyaan. Strateginya di sini adalah kalau Adelia nggak bisa ngendaliin kegilaannya dengan kemampuannya sendiri, maka dia bakal ngalihin kendali itu ke Adrian. Awalnya dia ragu apa Adrian bakal nepati janjinya buat tanggung jawab atas keluarganya. Konfirmasi pangeran bikin dia seneng banget, karena jagoan kita bahkan nawarin buat manggil mereka ke ibu kota, biar dia bisa ketemu mereka kapan aja. Ini bikin dia seneng banget, sampai cukup buat dia bersumpah setia. Jadi, sama kayak Arwin, dia ngucapinnya dan nyatain pengabdiannya ke pangeran pertama seumur hidupnya. Adrian senang sama pengaturan ini, dan secara resmi ngejuluki dia sebagai pelayan yang bakal patuh sama perintahnya tanpa pertanyaan. Dia bahkan nepuk tangannya, bikin wajahnya sumringah. Tapi bahkan pangeran pun was-was, mikir apa dia udah bikin keputusan yang benar. Di sini, Adrian mikirin semua rumor yang beredar di istana sejak dia ngambil alih tubuh ini. Orang-orang bisik-bisik soal setiap langkah yang dia ambil. Soal gimana diam dan gak stabilnya dia kelihatannya. Ngomongin gimana pangeran manja sebelum dia biasa manggil anak-anak bangsawan tinggi, mukulin mereka dan ngelempar mereka ke penjara buat senang-senang. Terus ada skandal terbaru, yang paling disukai semua orang. Gimana dia ngangkat pelayan rendahan jadi ksatria pribadinya? Seseorang yang bahkan belum pernah megang pedang sebelumnya. Adrian tahu kalau apapun yang dia lakuin, orang-orang bakal benci dia karena reputasi yang ditinggalin pemilik tubuh sebelumnya. Bahkan pelayan yang dia pilih jadi ksatria dipelintir jadi rumor jelek lainnya dengan orang-orang ngeklaim dia lagi bangun harem di bawah komandonya. Lebih dari segalanya, dia benci gimana semua orang rasa berhak atas hidup dan pilihannya. Dia nggak pernah nyangka, satu keputusan ini ngubah pelayan jadi ksatria bakal berubah jadi badai yang begitu besar. Rasanya kayak semua orang nungguin dia gagal. Dia ngebayangin ayahnya, sang raja, jadi marah dan bilang kalau dia sekali lagi harus beresin kekacauan putranya. Dia udah bisa dengar pamannya nyumpahin namanya, kayak biasa. Dan dia ngebayangin adik laki-lakinya ngejik dia, bertingkah pinter dan superior. Adrian tenggelam makin dalam kepikiran-pikiran ini, terbebani frustrasi dan ketakutan, dan pelayan lain lari masuk dan ngumumin kalau ratu udah datang. Adrian panik seketika, jantungnya loncat saat dia diam-diam mohon ke dewa buat ngasih dia belas kasihan dan ngasih dia sedikit istirahat. Adrian udah capek dari semua perdebatan dan perhatian yang terus-terusan. Terus ibunya nambahin bensin lagi ke situ. Dia marahin Adrian, bilang dia benar-benar percaya Adrian udah benerin kelakuannya. Tapi sekarang kelihatannya dia balik lagi ke kebiasaan sampahnya yang lama. Dia nyatain kalau udah waktunya buat Adrian masuk ke masyarakat dengan benar dan nikah. Begitu dia milih pasangan, dia bilang Adrian akhirnya bakal menetap dan berhenti keluyuran kayak orang gila. Adrian bahkan gak ngerti apa yang ibunya omongin. Ratu gak peduli. Dia ninggiin suaranya kayak ibu-ibu yang lagi ngamuk dan nyuruh dia dengerin, karena ibu selalu benar. Karena dia udah mutusin kalau udah waktunya buat Adrian nikah, maka dia bakal nikah. Dengan itu, dia balik badan dan pergi, ninggalin Adrian yang shock saat dia berdiri di sana mikir apa yang harus dia lakuin selanjutnya. Nanti, Adrian manggil pelayan Adaria, yang jelas gugup dan ketakutan saat dia duduk di depan pangeran. Dia ngejelasin beberapa hal ke dia dan Adelia dengan malu-malu nanya, apa dia beneran bakal dapat mana? Adrian dengan tenang ngeiyain kalau dia bakal nerima jenis mana khusus, jantung mana.
Dia kemudian make mananya sendiri dan bentuk jantung di dalam tubuh Adelia. Mikirin gimana dunia ini udah ngelupain Ratu Pedang yang legendaris. Setidaknya dia belum ngelupain dia. Dia ingat setiap detail, jalan yang dia tempuh, cara pedang bergerak seolah-olah hidup di tangannya, dan gimana dia merintahinnya dengan keanggunan mutlak. Dia pengen bangkitin takdir yang sama di dalam diri Adelia. Karena dia percaya jalan ini milik dia. Dia bahkan ingat ritme kuat jantung mana Ratu Pedang saat dulu berdetak dengan kebanggaan dan tekad. Jantung mana akhirnya kebentuk di dalam Adelia, dan notifikasi sistem ngonfirmasi kalau imprintnya udah selesai dan stabil. Adelia ngelihat cahaya emas lembut bersinar dari dadanya, benar-benar terpana. Dia bisik-bisik nggak percaya, nanya apa itu beneran kekuatan mana. Pas prosesnya selesai, Adrian ngejelasin kalau apa yang dia saksikan adalah metode pemurnian buat bentuk jantung mana. Dia nyuruh Adelia buat ngelatih itu sendiri kapanpun dia bisa. Tiba-tiba Adelia jadi cemas, tapi kekhawatirannya berubah pas Adrian ambruk ke tanah, lututnya lecet. Beban nyiptain jantung mana udah nguras tenaganya abis-abisan. Dia lari ke arahnya, tapi Adrian nolak bantuannya, nepis dan bilang dia cuma agak capek. Adelia ragu-ragu terus diem-diem nanya gimana orang kayak dia bisa milih pelayan rendahan kayak dirinya. Adrian gak punya kesabaran lagi buat pertanyaan dan nyuruh dia pergi. Pas dia gak gerak, dia balik badan dan nanya kenapa dia natap dia kayak anak anjing yang hilang. Adelia cepet-cepet nundukin kepalanya, nyampur rasa takut sama hormat, dan bersumpah kalau dia bakal ngelayani dia dengan kesetiaan mutlak seumur hidupnya. Jawaban itu muasin Adrian. Dia ngingetin Adelia buat jangan pernah lupa kalau dia tuanya. Dan Adelia ngambil kata-kata itu sebagai lencana kehormatan. Tapi saat Adrian balik badan, Adelia diam-diam mikir kalau dia mungkin gak bakal inget janji itu persis kayak yang Adrian harapin. Beberapa hari kemudian, Carl datang buat lapor ke pangeran soal Bernardo Eli. Dia ngejelasin kalau dia baru dengar Bernardo udah dibawa sama pengawal kerajaan sebagai saksi dalam insiden baru-baru ini. Menurut perintah resmi, tindakan ketat diberlakuin, jadi gak ada yang bisa nemuin dia sebelum pengadilan. Adrian ngerasa bingung kalau pengadilan bahkan ada di dunia ini. Dan dia dengan santai nanya apa dia perlu hadir juga. Kesatrianya dengan tenang ngejawab kalau keluarga kerajaan gak pernah berdiri sebagai saksi. Rasa lega ngehantam Adrian kayak napas yang dilepas, tapi itu juga bikin dia gelisah. Dia sadar mereka tiba-tiba ngegedein masalah pengadilan ini banget. Selama percakapan, perhatian Adrian beralih di Adelia. Dia natap langsung ke dia dan nanya gimana perasaannya belakangan ini. Gadis malang itu beku karena kaget, jelas gak nyangka perhatiannya. Adrian kemudian nanya soal mananya, apa udah stabil atau belum? Adelia ngumpulin dirinya dan ngejawab kalau udah. Dengar itu, Adrian berdiri tanpa ragu dan nyatain kalau mulai sekarang dia bakal gabung sama dia pas latihan. Dia nyuruh Adelia pergi ganti baju dan nemuin dia di tempat latihan dan ninggalin kain pelnya. Karena mulai saat ini dan seterusnya, dia adalah seorang satria. Di tempat latihan, Adrian mulai ngeregangin badannya, pelan dan santai. Sebelum dia bisa masuk ke rutinitasnya, seseorang nyela dia. Itu pamannya, Balehard. Dia nanya sesuatu dan Adrian ngejawab dengan ketus. Jelas gak tertarik ngurusin dia. Hari ini perhatiannya fokus ke tempat lain. Ke seorang gadis yang berjuang lari nyebrangin lapangan. Adrian nanya ke pamannya apa dia udah dengar rumornya, terus terang-terangan nyatain kalau dia lagi ngubah gadis itu jadi kesatria. Kata-kata itu langsung bikin Balehard marah. Kayak biasa, dia ngamuk, nuduh Adrian sembrono maksa seorang gadis jadi kesatria dan buang-buang waktunya buat ide bodoh. Adrian ngebalas, nyuruh dia berhenti nyampurin urusannya, kayak yang selalu dia lakuin. Perdebatan mereka makin keras. Kata-kata tajam saling lempar, sampai Adelia akhirnya nyelesain putaran ke-10-nya dan ambruk ke tanah. Balehard nggak ngelirik dia sedikit pun. Adelia, ngos-ngosan dan gemeteran, mulai minta maaf. Mohon ampun karena jadi pelari yang buruk. Adrian langsung nyuruh dia ngelupain itu. Dia maju dan naruh pedang kayu di tangannya, ngejelasin kalau hari ini dia bakal ngajarin kuda-kuda dasar aja. Dia nunjukin beberapa gerakan simpel, mantap dan presisi, terus minta Adelia nyoba sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Membekukan semua orang di tempat. Kayak penari balet yang ahli, Adelia mulai gerak. Langkahnya ngalir mulus, posturnya sempurna. Pedangnya ngikutin setiap gerakan dengan keanggunan yang ngejutin. Baik Balehard maupun Adrian berdiri dia menatap gak percaya saat dia dengan sempurna niru tekniknya setelah ngelihat cuma sekali. Pas dia selesai, dia natap Adrian dan dengan lembut tanya apa dia ngelakuinnya dengan benar. Adrian ngerasain hawa dingin merambat di punggungnya buat pertama kalinya. Ketakutan yang kram dia. Kalau begini terus, dia mungkin bakal ngelampaui Adrian terlalu cepat. Dia mikir pahit kalau kendali cuma berhasil pas yang lemah takut sama yang kuat. Dan kalau dia tumbuh ngelampaui Adrian, dia bisa jadi bahaya. Tapi pikirannya pecah pas dia sadar Balehard natap Adelia dengan kilatan serakah di matanya.
Adrian ngelangkah lebih dekat dan nyenggol pamannya, ngingetin dia buat tenang dan jangan mikir macam-macam yang kotor soal dia. Balhar cuma nyeringai dan ngejek dia, bilang kalau Adrian masih pemula yang baru megang pedang beberapa bulan, dan orang kayak dia nggak bisa nanganin potensi luar biasa kayak gitu. Disitulah Adrian nentuin batasnya. Dia nolak buat diremehin, jantung mananya bergejolak hidup, jantung yang sama yang nyimpan kedalaman raja raksasa, naga cahaya, dan makhluk-makhluk yang minum dalam-dalam dari darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian dari jiwanya ngejawab amarahnya dan bangkit atas perintahnya. Api merah nyelimutin tubuhnya saat kehadirannya meledak keluar. Dia natap Balehat dengan otoritas dingin. Suaranya berat dan final saat dia nyatain kalau Adelia milik dia. Adrian ngingetin pamannya buat jangan natap Adelia atau bahkan mikirin dia. Karena dia benar-benar benci pas seseorang nyoba maksa ngambil apa yang bukan milik mereka. Di momen itu dia tiba-tiba sadar kalau rasa realitasnya mulai hilang. Kesadarannya memudar ke keadaan aneh yang penuh dingin dan kegelapan. Dia nggak bisa ngerasain kehidupan ataupun kematian. Dia ngerti bahayanya seketika. Kalau begini terus, tubuhnya bakal nyatu sama pedang dan jiwanya bakal dilahap sama pedang iblis Blackhorn. Adrian tahu dia nggak boleh ngebiarin itu terjadi. Dia ngelawan tarikan itu, ngadepin iblis dalam dirinya, dan maksa kekuatan iblis balik ke kandangnya. Perlahan dia balik ke dirinya sendiri sebagai Pangeran Adrian. Tepat waktu buat nangkap akhir pidato pamannya. Pamannya ngomong muluk-muluk soal gimana satu ksatria biasa bisa nyelamatin nyawa 10.000 tentara. Dan gimana satu ksatria luar biasa bisa ngelindungin ratusan lagi. Adrian hampir nggak dengerin dia. Pamannya bukan lagi cuma keluarga, tapi komandan perbatasan yang hebat. Pria yang mimpin pasukan di antara mayat dan perang. Biarpun begitu, Adrian nggak tertarik sama kuliahnya. Ketidakpeduliannya bikin pamannya kesal lagi, dan dia mulai nyerang bocah itu. Saat itulah Adelia akhirnya ngomong buat dirinya sendiri. Dia nyatain kalau tubuh dan jiwanya milik Adrian, dan dia nggak bakal ngikutin kata-kata pamannya. Adrian ngerasain percikan kebanggaan atas tekadnya, dan nyeringai ke arah pamannya. Dia dengan tenang bilang kalau tujuan awal latihannya cuma buat bantu dia nurunin berat badan. Dan sekarang karena dia udah sejauh ini, dia nggak punya apa-apa lagi buat diajarin. Dia nyuruh pamannya pergi dan berhenti nyampurin urusannya. Pamannya pergi dengan marah, tegas dan jelas kesal. Bahkan setelah hari itu dia terus ngunjungin istana tanpa henti, ngawasin Adelia dan ngamatin latihan mereka dari jauh. Karena Adrian udah ngelarang keras dia buat ikut campur atau ganggu, pamannya nggak bisa ngelakuin apa-apa selain nonton. Ngelihat pria sombong itu menderita dalam diam jadi hiburan aneh tersendiri buat Adrian. Tak butuh waktu lama, Adelia kembali memasang kuda-kuda pedangnya, dan Adrian hampir nggak percaya sama apa yang dia lihat. Gadis itu sudah berhasil menguasai dasar kebangkitan pedang tersebut. Adrian bertepuk tangan, beneran senang melihat kemajuannya. Dan untuk pertama kalinya, Adelia terlihat bangga pada dirinya sendiri. Sayangnya, momen damai itu nggak bertahan lama. Sang paman kembali menginterupsi dan mendesak untuk tahu apakah Adrian juga mengajarkan manahat pada gadis itu. Saat Adrian membenarkannya, amarah pamannya langsung meledak. Dia mulai berteriak, menuduh Adrian mengajarkan trik murahan para pengelana, bukannya menyimpan teknik itu untuk diri sendiri. Adrian berbalik dengan tajam dan menyuruhnya pergi. Seketika itu juga, pamannya memaki, mengklaim ada jalan yang jauh lebih baik, dan Adelia punya potensi di luar nalar yang sekarang justru dirusak oleh Adrian. Adrian tetap tenang dan menyuruh pengawalnya untuk mengantar sang paman keluar. Pamannya menolak disentuh oleh penjaga rendahan, dan melesat keluar dengan kakinya sendiri. Setelah ketegangan mereda, Adelia dengan pelan bertanya pada Adrian, apakah teknik yang dia pelajari itu benar-benar cuma trik murahan? Adrian dengan tegas menyangkalnya. Dia bilang kalau pamannya itu nggak ngerti apa yang dia omongin. Kenyataannya, jelas Adrian, orang-orang di era modern ini sudah benar-benar lupa apa itu manahat yang sejati. Kalau mereka ingat, mereka nggak akan membuangnya seperti sepatu rusak. Dengan keyakinan yang tenang, Adrian bersumpah kalau Adelia bakal segera menemukan kekuatan asli dari mana. Kemudian di tempat latihan, sang paman kembali dan meletakkan pedang kayu di depan Adrian, menuntut dia untuk membuktikan diri. Pamannya menyatakan kalau dia cuma bakal pakai satu ring, dan kalau Adrian bisa memaksanya mundur meski cuma setengah langkah, dia bakal mengakui pengetahuan dan kekuatan Adrian. Adrian memungut pedang itu dan dengan santai bertanya apa taruhannya. Pamannya menjawab kalau Adrian menang, dia bakal mengabulkan satu permintaan, apa saja yang dia mau, bahkan teknik rahasia keluarga sekalipun. Itu bukan hal yang benar-benar Adrian inginkan, tapi untuk saat ini, dia menerima syarat itu tanpa ragu. Adrian langsung menerjang maju, mengincar tepat ke arah tenggorokan pamannya. Pamannya cuma menyeringai dan bilang kalau sudah jelas Adrian bakal mengincar leher. Persis seperti dugaan, Adrian menyerang tenggorokan pamannya lagi, dan lagi. Setiap serangannya cepat dan tajam.
tapi pamannya menghindari setiap serangan itu dengan enteng. Dia bergerak tanpa beban, menghindari serangan sampai akhirnya dia menangkis pedang Adrian dan mendorongnya mundur pelan. Bertanya apakah cuma segitu kemampuan Adrian. Dia lalu mendorong Adrian menjauh dan mengejeknya, bertanya apa dia sudah menyerah. Adrian menggertakkan giginya. Dia memang keras kepala dan merasa pamannya ini nyebelin banget, tapi dia nggak bisa menyangkal satu hal. Pamannya itu kuat dan cerdasnya minta ampun. Dia menunggu momen Adrian mengeluarkan mananya, karena cuma saat itulah dia bisa memberikan kekalahan yang jauh lebih telak. Tapi Adrian gak bakal memberikan kepuasan itu padanya. Dengan pikiran itu, dia mulai bicara pada dirinya sendiri, merasa aneh bagaimana 400 tahun yang lalu ada banyak sekali pengguna mana heart, dan kesatria yang memilikinya bisa mencapai prestasi luar biasa. Tapi begitu skill yang agak berguna muncul belakangan, semua orang melupakan mana heart dan malah mengadopsi skill baru itu. Seiring waktu, orang-orang mulai percaya kalau teknik mana chain adalah metode pengelolaan mana yang jauh lebih superior daripada mana heart. Balai mendengar gumamannya dan bertanya apa sebenarnya yang mau dia sampaikan. Adrian dengan tenang menjawab kalau dia sama sekali nggak setuju dengan kepercayaan itu, dan perbandingannya sendiri sudah cacat. Adrian bilang kalau masalahnya bukan mana heart-nya yang lemah, tapi penggunanya yang lemah. Dia menyatakan dengan jelas kalau nggak semua mana heart itu rapuh atau inferior. Dia lalu bertanya pada Belle apa dia pernah mendengar tentang syair bela diri kepahlawanan. Belle membentaknya untuk berhenti bicara, bilang kalau tempat latihan adalah tempat untuk bertukar pukulan dan pedang, bukan tempat buat nyanyi atau baca puisi. Adrian cuma menyeringai dan bilang kalau dia bodoh karena menyebut mana heart sebagai teknik level rendah. Dengan itu, Adrian mulai melantunkan syair yang terukir dalam di dadanya. Dia bernyanyi tentang 100 pertempuran yang dimenangkan melawan 20 murid yang semuanya bermimpi jadi pendekar bela diri yang heroik. Saat kata-kata itu mengalir, Gesta Sanctorum atau syair kepahlawanan itu mulai memujud. Kekuatan mulai membanjiri dirinya. Dengan setiap baris yang dia lantunkan, kekuatan dari kemenangan-kemenangan itu mengalir ke tubuhnya, ke lengannya, dan akhirnya ke pedangnya. Perlahan pedangnya mulai bersinar, menjawab syair itu dengan cahayanya sendiri yang kian terang. Notifikasi sistem menunjukkan kalau efek dari Palm of Sparing telah aktif dan mana mengalir di skilling Adrian. Tapi Beller tetap nggak terkesan, bilang kalau apapun yang Adrian lakukan itu nggak akan ada gunanya. Selama Adrian mengandalkan mana heart, itu nggak akan bisa melampaui mana chain. Adrian menerjang ke arah pamannya, dan Belle menghindar dengan mudah menggunakan pedangnya. Mana dari ring mendorong aliran mana heart mundur, membuat Adrian terlempar sedikit ke belakang. Tapi sebenarnya, untuk menguasai syair itu, Adrian sudah berlatih lebih dari 100 kali. Dan menahan mana dari ring itu lebih dari 1000 kali. Selama 100 pertandingan itu, dia mengalami 1000 gelombang mana lawan. Dia menebas ke bawah dengan pedangnya, melepaskan kekuatan dari bait syair tersebut. Pedangnya sekarang terasa benar-benar mantap, tapi saat dia menyerang lagi, Balai menghindar sekali lagi. Adrian terus mendesak, menyerang bertubi-tubi, dan untuk pertama kalinya, Balai mulai terlihat khawatir. Balai mengumpulkan kekuatan penuhnya untuk mendorong Adrian menjauh. Dia bilang Adrian arogan karena mengklaim kalau nggak semua mana heart itu setara. Dia menghantamkan pedangnya ke tanah, menyebabkan ledakan yang melempar Adrian ke belakang hingga menabrak dinding. Belle mengumumkan kalau dia bosan dengan pertarungan ini dan menyatakan semuanya sudah berakhir karena dia sudah menang. Namun, Adrian menyadari kalau pada peringkat umum, poin bela diri kepahlawanan saja nggak efisien. Dia menggunakan pedangnya untuk bangkit berdiri dan mulai menceritakan kembali sejarah dari 400 tahun yang lalu. Dia menjelaskan bagaimana para kesatria membuat kesalahan fatal. Mereka tidak menyisakan musuh untuk keturunan mereka. Mereka percaya cerita mereka sendiri. Teknik pedang, 6 detak jantung dan syair kemenangan mereka akan diwariskan secara utuh. Tapi dunia baru ini sudah melupakan nyanyian tentang naga dan raja raksasa. Mengubahnya menjadi mitos yang terlalu absurd untuk dianggap nyata. Belle sama sekali nggak mendengarkan. Dia percaya Adrian lagi melamun dan nggak bisa mengerti sepatah kata pun dari apa yang dia ucapkan. Adrian mulai lelah dengan permainan ini dan menganggap pamannya sebagai kesatria yang sombong dan bodoh. Tiba-tiba, kegelapan dari pedang Demon Blackhorn bangkit seperti badai di atas mata Adrian. Dia menyatakan kalau Belle nggak mengerti kekuatan sejati, dia yang akan mengajarkannya. Tangan iblis sepenuhnya mengonsumsi tubuh dan pikiran Adrian. Dia mulai merapalkan Dragon Slaying Poem, atau syair pembantai naga. Tubuhnya menegang di bawah tekanan kekuatan yang sangat besar. Beberapa bagian dari lagu itu dihilangkan karena peringkatnya yang masih rendah, tapi satu bait yang kuat tetap tersisa. Adrian mengulang mantra itu lagi dan lagi. Energi murni dari bait ini menghantam Balai dengan keras.
Adrian menyerang dan Bale sadar kalau ini diteruskan, dia bisa mati. Ledakan lain meletus, mengirim Adrian terbang mundur ke tanah. Saat debu mereda, Belle mengungkapkan kalau dia nggak menggunakan 1 ring minor seperti janjinya, tapi 5 ring penuh. Namun Adrian justru kegirangan. Bahkan dengan keempat ring aktif, pedangnya tak tersentuh, membelah mana dari ring itu dengan kekuatan mana heart. Dia bangkit berdiri, meninggalkan Belle yang terpaku dan bingung. Belle mengira mana dari ring bakal melampaui mana heart, tapi nyatanya tidak. Adrian menatap langsung ke arah pamannya dan menyatakan dengan tenang dan tegas bahwa dia sudah kalah. Kemudian, nyanyian naga dan pedang itu menghantam tubuh manusia Adrian yang rapuh. Dia mencengkram spray, menggertakkan gigi, mengutuk Gesta Sanctorum sialan itu. Adrian tahu, rasa sakit ini adalah harga karena memaksa mengeluarkan kekuatan Gesta Sanctorum, syair tentang naga yang terpenggal. Tubuhnya sekarang hancur lebur, tapi dia tahu itu sepadan dengan setiap risikonya. Ini adalah pencapaian bela diri pertamanya yang dia rangkai sepenuhnya sendiri, dan dia merasa bangga akan hal itu. Dia merapalkan syair itu lagi dan lagi dari hatinya. Sistem menunjukkan kalau peringkatnya sebagai God of Duel sedikit meningkat, dan dia pikir itu bakal cukup buat duel melawan pangeran ketiga. Tiba-tiba Adelia memotongnya, berseri-seri penuh sukacita karena dia akhirnya sadar kembali. Dia menceritakan bagaimana setelah Adrian pingsan, Ratu sangat marah pada Bale, dan itu pertama kalinya dia melihat Ratu semarah itu. Jauh di lubuk hati, Adrian merasa sedikit senang, berpikir kalau pamannya pantas dimarahi oleh Ratu. Adelia juga memberitahunya kalau Bale minta dikabari begitu Adrian bangun. Adrian gak suka ide itu, tapi dia berbaring lagi, bilang ke Adelia kalau dia bangun cuma sebentar buat tahu kabar, dan dia mau istirahat. Dia tahu kalau dia nggak memulihkan rohnya yang rusak akibat penggunaan Gesta Sanctorum yang berlebihan dengan benar, dia bakal membayar harga yang mengerikan. Ingatan tentang realitas di masa lalu akan bercampur menjadi kekacauan dan akhirnya batas realitas akan runtuh di pikirannya. Dia akan menjadi orang gila yang nggak berguna, terperangkap dalam ingatan pedang lagi. Bahkan memikirkan lubang itu saja membuatnya gemetar, karena itu adalah nasib terburuk yang bisa dia bayangkan. Lalu dia bercerita pada Adelia tentang leluhurnya, Agnes Baron, seorang pendekar pedang legendaris, dan bagaimana dia seharusnya bisa mewarisi kekuatan Gesta Sanctorum. Adelia membayangkan betapa hebatnya leluhurnya itu. Adrian menjelaskan kalau untuk bisa mendapatkan manfaat penuh dari syair itu, dia perlu tumbuh jauh lebih kuat daripada sekarang. Dia bertanya padanya apa yang sebenarnya ingin dia pelajari. Adelia tertegun dengan pertanyaan itu. Matanya membelalak dan dia ragu-ragu, tergagap berulang kali. Akhirnya dia menumpahkan isi hatinya, menyatakan kalau dia ingin menjadi pedang bagi Adrian. Mendengar ini, Adrian membeku total, tertegun oleh kata-katanya. Rupanya, beberapa Gesta Sanctorum dimulai dengan suara trompet pendorong, sementara yang lain dimulai dengan langkah pertama melintasi dataran. Beberapa dimulai dengan sumpah yang tulus, persis seperti sumpah yang sedang diucapkan Adelia saat ini di depan Adrian. Dia bersumpah untuk mengorbankan hidupnya demi Adrian, dan mendedikasikan semua yang dia miliki dalam 5 hal demi kepentingannya. Sistem menunjukkan kalau dia menawarkan point of subordination. Adrian merasakan kekuatan dan kehadirannya, menyadari kalau ini adalah Gesta Sanctorum milik Adelia. Beberapa Gesta Sanctorum juga mempengaruhi orang lain, dan dalam kasus ini sebuah Gesta Sanctorum baru. Sebuah sanctum terbentuk menciptakan titik dominasi. Point of subordination adalah penghubung antara tuan dan pelayan, dan Adrian tertegun. Keturunan Ratu Pedang telah melahirkan bentuk subordinasi ini di depannya, memberinya keajaiban yang gak pernah dia duga. Dia tersenyum memikirkan semua kekuatan yang sekarang akan dia miliki. Selama subordinasi Adelia menargetkan dirinya, pertumbuhan gadis itu juga akan menguntungkan usahanya sendiri. Dia berterima kasih atas kebaikannya, dan Adelia menatapnya dengan penuh kekaguman. Adrian belum tahu bantuan atau keuntungan macam apa yang akan gadis itu berikan padanya, tapi dia merasa yakin tentang masa depan. Beberapa hari kemudian, Adrian berada di kerajaan, bosan setengah mati. Ibunya menghampirinya, bertanya apakah dia merasa sedikit lebih baik. Adrian gak suka ditanya-tanya, dan dia kesulitan berurusan dengan orang-orang yang disayangi oleh pemilik tubuh aslinya. Dia sama canggungnya dengan ibunya, yang terlihat agak kalah. Dia bertanya apakah Adrian membenci pamannya, dan kemudian mencoba membela pamannya dengan bilang kalau dia gak benar-benar bermaksud jahat. Jadi, biarpun Adrian punya perasaan kesal, dia harus membuangnya. Saat Adrian menjawab kalau dia gak merasa begitu, ibunya malah berteriak kalau dia harusnya merasa begitu. Adrian bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya ibunya inginkan darinya. Sejak dia menghancurkan harga diri dan kesombongannya hari itu, sulit baginya untuk bertahan. Hari itu, dia menanamkan iblis hati di dalam pikiran pamannya. Jika Belle gak bisa mengatasinya,
Iblis itu akan tumbuh dan dia akan kehilangan kekuatan bela dirinya yang membanggakan. Adrian gak peduli dengan konsekuensinya buat pamannya. Itu bakal jadi kerugiannya sendiri. Ibunya bilang kalau pamannya sudah menghabiskan seluruh hidupnya lebih dekat dengan pedang daripada siapapun, yang membuatnya kaku dan kasar dalam berpikir. Tapi belakangan ini Bale tampaknya menyukai Adrian dan bahkan secara pribadi membujuk raja untuk mencabut kurungannya lebih awal. Begitu kurungan dicabut, Adrian malah ngamuk, menempatkan pamannya dalam posisi sulit. Adrian lalu sadar kalau pamannya punya alasan sah untuk marah. Namun dia masih bertingkah seperti bocah manja yang gak tahu terima kasih. Berpikir apa sih yang sudah pamannya lakukan buat dia? Selama masa pemulihan, seorang sarjana tua bernama Nicolo dipanggil untuk menjadi tutornya. Tentu saja, Adrian Leonberger menolak untuk mengikuti permainan sarjana tua itu. Sementara Carls dan Adelia menonton saat sang pangeran berguling-guling di lantai sambil ngamuk. Nicolo mencoba memberinya kata-kata penyemangat. Tapi pangeran manja itu salah tangkap. Begitu dia agak tenang, Adrian bersikeras kalau nggak perlu ada pelajaran, karena dia sudah tahu semua yang perlu dia tahu. Karena dia merasa begitu yakin, Nicolo menyarankan alternatif. Mereka bisa sekedar nongkrong dan terlibat dalam percakapan yang mencakup beberapa topik. Kalau dia bisa membuktikan bahwa dia nggak butuh bantuan, sarjana itu berjanji nggak akan pernah datang lagi. Menjelang akhir hari, sang pangeran justru berapi-api penuh semangat saat dia secara terbuka ambil bagian dalam debat akademis tentang sifat manusia. Nicolo bahkan menyarankan sebuah buku untuk dia baca, berdasarkan topik yang mereka bahas. Dalam teks ini, hubungan antara penguasa dan rakyat direpresentasikan sebagai semacam kontrak. Raja memberikan sebagian kekuasaan militer dan ekonomi kepada pemegang kekuasaan kunci, dan pemegang kekuasaan menjaga raja tetap di tahta melalui kesetiaan. Selama bertahun-tahun dia hidup sebagai gruhan, Adrian jadi percaya kalau hubungan itu seharusnya saling memberi dan menerima. Sebelum dia sadar, seharian penuh sudah berlalu. Sarjana tua itu merapikan meja dan mengakhiri sesi saat Nicolo pamit. Sang pangeran tersenyum lebar dari telinga ke telinga. Dia belum pernah merasa seseru ini cuma dengan ngobrol panjang lebar. Begitu dia mendengar pintu tertutup, Adrian sadar apa yang terjadi. Dia baru saja kena tipu buat mengikuti kuliah penuh di luar kehendaknya. Orang tua itu lumayan licik. Tapi Nicolo juga terkejut dengan pangeran pertama. Anak itu sangat berbeda dari bagaimana rumor menggambarkannya. Dilarang latihan dan bebas dari pelajaran Nicola. Jadwal pangeran kosong hari itu dan dia bosan. Sebelum dia sempat meratapi pilihan hidupnya dan bermalas-malasan di kasur, seorang tamu, yaitu pamannya Bale Balahard, membuatnya berdiri. Adelia menyambut paman masuk. Sudah beberapa hari sejak pertandingan tanding terakhir. Belle terlihat mengerikan. Dia belum bisa mengatasi iblis batin yang ditanam oleh keponakannya yang jahat. Hari ini paman cuma mampir untuk minta maaf. Dia melanggar janji yang dia buat pada dirinya sendiri dan menyebabkan pangeran cedera parah karenanya. Dia nggak bakal bikin alasan, meskipun cedera Adrian adalah buah menyakitkan dari usaha berlebihan, pamannya pasti sangat menderita memikirkan masalah melukai anggota kerajaan. Untuk memperbaiki kesalahannya, Paman Bala menawarkan untuk memberikan apapun yang mungkin diminta anak itu. Dia harus menyerahkan mata atau lengannya untuk melunasi skor. Pada akhirnya dia akan melakukannya. Adrian merasa kasihan pada pria berbakat ini yang terperangkap oleh iblis batin sepele dan memutuskan untuk bermurah hati. Pangeran pertama menyatakan permintaannya. Dia cuma mau pergi keluar sebentar. Masa kurungan paksanya sudah berakhir, jadi dia seharusnya bebas pergi. Tapi pangeran gak bicara soal perjalanan 1 hari. Dia berencana mengembara jauh keluar ibu kota. Mengatur jadwal bakal memakan waktu, dan mereka juga nggak bisa membidik tempat yang terlalu jauh. Bale menerima permintaannya dan segera bekerja untuk mewujudkannya. Setelah pamannya pergi, pangeran ditinggal di ruangan bersama Carls. Dia pikir bosnya bakal menuntut sesuatu yang lebih nggak masuk akal. Lagi pula, kamu gak mendapatkan bantuan dari seorang count setiap hari. Sejujurnya, Adrian cuma ingin orang tua itu berhenti bersikap kaku dan menyedihkan. Jadi kita minta sesuatu yang bisa diatur. Mendengar bosnya bicara begitu terus terang membuat si kesatria tertawa. Tiba-tiba, Adelia masuk ke ruangan dengan surat yang sangat ditunggu-tunggu di tangan. Itu adalah catatan pembaruan yang rapi dari Nona Arwen Kirgayan. Dia mengalami terobosan kecil dan bakal bisa berkunjung segera. Pesannya singkat dan manis, sebuah kabar baik yang datang tepat waktu. 5 hari kemudian, Paman Bale mengirim kabar kalau semuanya sudah diurus. Setelah 2 hari lagi, hari keberangkatan pun tiba. Wilayah pertama yang bakal mereka lewati bernama Elin. Pangeran begitu bersemangat, sampai dia nggak bisa duduk diam. Soalnya, wilayah Elin adalah situs produksi persenjataan terbaik milik istana kerajaan. Tempat itu punya tambang besi untuk memasok material berkualitas tinggi dan serikat pandai besi untuk memurnikannya.
Lebih dari separuh senjata dan baju zirah yang dikirim ke keluarga kerajaan berasal dari Elin. Karena level Adrian sudah naik banyak belakangan ini, dia gatal ingin mencari pedang baru miliknya sendiri. Awalnya dia berencana mengambil pedang bagus dari gudang senjata kerajaan. Sayangnya dia dihadang oleh perintah kerajaan dari raja. Mengingat bagaimana pangeran gendut itu bergerak, dia nggak bisa benar-benar menyalahkan ayahnya. Setidaknya, dia bisa mendapatkan senjata yang layak di luar istana. Anehnya, paman menanggapi ekskursi ini dengan serius. Jadi perjalanan sekitar 20 hari itu dimulai. 3 hari dari ibu kota, mereka bakal mencapai perhentian pertama, Elin. Setelah itu, mereka bakal bertualang selama 2 hari lagi menuju Kastil Iron Lion. Saat ini, Adrian terjebak duduk di dalam kereta selama 3 hari penuh, bosan setengah mati. Adelia duduk di seberangnya, tapi dia juga nggak asik. Mungkin waktunya lebih baik dihabiskan buat ngecek mana heartnya. Saat ini tangkinya kosong. Sebagai efek samping dari penggunaan berlebihan syair pembantai naga, seharusnya aman untuk mulai mengisinya lagi. Perlahan, dia merasakan getaran kereta, hembusan angin dingin, dan obrolan para ksatria, lalu mengumpulkan butiran mana yang lahir dari hal-hal itu. Akhirnya, dia bisa membentuk kembali dan mengisi mana heartnya yang kosong. Yang mengejutkan, mana heart yang dia ciptakan jauh lebih besar dari yang terakhir. Ini hanyalah sekilas kecil dari kehendak yang lebih besar. Ini adalah pengaruh dari memaksakan diri menggunakan syair tersebut. Konstitusi fisiknya mengalami perubahan kualitatif, memperluas mana heartnya dan meningkatkan kemampuannya untuk menyimpan lebih banyak energi melalui cara yang nggak konvensional. Dia mencapai level Sword Expert, meningkatkan koneksinya dengan sumber, dan mengangkat batasan untuk beberapa otoritasnya. Mata ketiga dan telinga ketiganya telah ditingkatkan secara signifikan secara keseluruhan. Satu sesi meditasi mendorongnya ke level yang berbeda. Dia bisa merasakan perubahan drastis dalam setiap gerakan kecil. Dia sudah mengambil satu langkah lagi ke depan. Setelah 3 hari panjang naik kereta, rombongan akhirnya mencapai Elin. Pangeran pertama disambut dengan hormat dan dikawal secara pribadi oleh Edgar dan Torrance Elin, putra-putra dari penguasa kota. Mempertimbangkan perjalanan panjang mereka, Edgar menawarkan untuk memandu semua orang ke kamar mereka. Pertama, berjalan di sekitar mansion Elin, Adrian melihat kenapa wilayah ini dijuluki pusat produksi persenjataan. Aula-aulanya dipenuhi dengan segala jenis senjata. Kalau dilihat lebih dekat, kamu bakal lihat kalau pedang yang dipajang cuma barang pameran yang mencolok, bongkahan logam yang nggak berguna dalam pertempuran sungguhan. Berdasarkan kesan pertama, Adrian merasa ragu bakal menemukan apa yang dia cari di tempat ini. Jadi dia minta dibawa ke Serikat Pandai Besi di dalam wilayah itu. Edgar dengan senang hati mengabulkan permintaannya. Di jalan, penguasa lokal memperingatkan pangeran kalau pandai besi itu orang-orang yang kasar dan keras kepala tanpa terkecuali. Kalau sudah benar-benar tenggelam dalam pekerjaan mereka nggak bakal sadar bahkan kalau tuan wilayah berkunjung. Edgar memberi Adrian pendahulukan panjang lebar untuk menghormati semangat pengrajin, bahkan jika itu mungkin terasa agak menyinggung. Panas tungkus sangat menyengat. Saat mereka masuk ke ruangan tempat keajaiban terjadi, udara dipenuhi dengan suara besi yang ditempa dengan kuat. Api bergemuruh, alat peniup mendesis. Para pandai besi menggunakan api dan besi dalam harmoni yang sempurna. Di antara para pengrajin di ruangan ini, ada satu suara yang sangat jernih yang membuat pangeran menahan napas. Seorang pria tua yang dengan tekun menempa pedang di tengah ruangan menarik perhatian penuh Adrian. Entah kenapa, setiap ketukan ritmis palu itu mengingatkan Adrian pada ingatan pertamanya sebagai Gruhan. Adelia menyeka keringat dari pipi tuannya, menyadarkan pangeran dari lamunan nostalgianya. Sementara sisa bengkel berhenti bekerja untuk memberikan salam hormat mereka pada pangeran. Pria tua itu melanjutkan usahanya yang terfokus. Edgar memperkenalkan pria yang memimpin komite penyambutan sebagai Saxon, kepala Serikat Pandai Besi. Adrian nggak peduli sama sekali. Yang dia mau cuma nonton masterclass penempaan di depannya. Saxon mencoba cari muka sama keluarga kerajaan dan meneriaki pria tua itu untuk berhenti bekerja dan menunjukkan rasa hormat pada pangeran. Adrian harus mencengkram mulut bajingan itu buat menghentikannya mengacaukan suasana. Berdasarkan meja kerja yang kosong dan tatapan gak nyaman yang dia dapat dari pandai besi lain, sepertinya kepala serikat menyeret semua orang keluar tanpa diminta. Sebagai tanda hormat, dia memohon para pandai besi untuk kembali bekerja. Dengan semua orang kembali ke posisinya masing-masing. Pangeran terkunci dan terus menonton tontonan sinematik mutlak itu. Dia cuma berdiri di sana menonton seorang pria tua bertelanjang dada memukulkan palunya ke baja panas berulang kali. Pangeran benar-benar asyik dengan prosesnya. Dia berada di tengah dunia yang membara. Selama bertahun-tahun keberadaannya, dia belum pernah merasakan sensasi ini sebelumnya. Setelah mereka meninggalkan bengkel, Edgar menjelaskan kalau pria tua itu sudah berulang kali menempa dan melelehkan pedang yang sama selama setengah tahun terakhir. Setiap pedang yang ditempa pria itu dikatakan sebagai mahakarya. Dia nggak dipanggil master artisan tanpa alasan.
Nggak ada satupun ciptaannya yang kurang berkualitas. Namun dia melelehkan semuanya lagi. Terlebih lagi, selama sebulan terakhir pria tua itu nyaris nggak tidur. Dia telah mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk pekerjaannya. Mengingat usianya, itu agak mengkhawatirkan. Beberapa hari setelah mereka sampai di Elin, Pangeran menjadikan kunjungan ke bengkel pagi-pagi dan pulang larut malam sebagai kejadian rutin. Dia cuma menonton sang master artisan melanjutkan rutinitas harian yang intens dalam diam. Bertentangan dengan ketegangan yang disebabkan oleh kedatangan pangeran pertama, dia nggak menyebabkan insiden sama sekali. Masa tinggalnya di Elin akhirnya mencapai hari terakhir. Pada hari keberangkatan, sang master artisan bekerja lebih keras dari biasanya. Pangeran berharap bisa tinggal sampai dia bisa melihat produk akhirnya. Tapi siapa yang tahu berapa lama itu akan memakan waktu. Kamu cuma bisa pergi dengan rasa penyesalan yang mendalam. Ada banyak masalah yang harus diurus. Pada malam keberangkatan mereka, Adrian memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan jamuan perpisahan. Setelah jamuan, Edgar datang berlari ke pintunya pagi-pagi sekali. Dia berteriak penuh semangat tentang pedang master artisan yang sudah selesai. Histeris kegirangan, Pangeran berlari menuju bengkel dan melihat pria tua itu memegang senjata yang agung. Dia dengan lembut membersihkan tepi ciptaan mematikannya yang terbaru. Begitu 100% bersih dan tajam, sang master artisan dengan sukarela menyerahkan senjata itu kepada Pangeran. Melihat bilah itu, Adrian bisa memvisualisasikan kata-kata yang dengan sempurna merangkum momen itu. Itu adalah senjata yang dipanaskan seperti matahari terbit di Cakrawala, dan didinginkan hingga warnanya menyamai jubah merah kerajaan. Sebuah pedang yang mirip dengan matahari, dan sang raja pun lahir. Ketika tiba saatnya menamai pedang itu, sang pengrajin menyarankan julukan Damerung. Bagi sang pengrajin, itu berarti senja. Bagi sang pangeran, itu akan menjadi fajar. Begitu senjata diserahkan kepada pemiliknya yang sah, kelelahan dengan cepat menyusul pria tua itu. Sebelum dia ambruk ke lantai, Pangeran menangkap sang master artisan. Merasakan denyut nadi yang lemah di tubuh pria tua itu, Adrian memutuskan untuk menghabiskan 1 malam lagi di Eulin, di sisi ranjang kematiannya. Pria tua itu menceritakan momen dia melihat Pangeran memperhatikannya bekerja. Pada hari pertama itu, pedang itu terbentuk dalam pikirannya, seolah dituntun oleh takdir. Pedang itu sendiri yang memilih hari kelahirannya. Tahu kalau sang pengrajin sudah dalam perjalanan ke akhirat, Gruhan memutuskan untuk jujur dan menumpahkan rahasianya. Anehnya, pria tua itu menerima pengungkapan itu. Dengan cukup baik, seorang pandai besi dan mantan pedang bisa memahami hati satu sama lain dengan baik. Sebagai permintaan terakhirnya, sang pengrajin mengulurkan tangannya yang gemetar dan meminta untuk memegang pedang terakhir yang dia tempa untuk sesaat. Memegang gagangnya, dia memberkati pedang itu. Untuk menjadi sehebat pemiliknya dulu. Adrian berjanji kalau pedang itu akan menjadi hebat, dan pria tua itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Saat matahari terbit, Edgar berlari kembali ke tenda pangeran untuk melihat pedang baru, Damerung, bilah yang ditempa dengan jiwa seseorang. Dia mencoba meyakinkan pangeran kalau pedang pria tua itu nggak cocok untuk digunakan, dan dia harusnya pakai pedang sihir saja. Meskipun bukan tingkat atas, pedang sihir yang dipersembahkan oleh Edgar setidaknya adalah kelas menengah yang bagus. Melihat skema Edgar, pangeran tanpa malu mengambil pedang sihir itu dan menolak menyerahkan Damerung untuk memastikan dia nggak bakal ditolak. Dia memastikan untuk menekan Edgar, menggunakan kesetiaan keluarga Elin pada mahkota. Yang bisa dilakukan bangsawan licik itu cuma menelan kerugian dan bersikap tenang. Dia berencana memancing pangeran dengan pedang sihir yang mencolok sebagai ganti pedang sang master, cuma untuk berakhir memberikan 2 senjata berharga secara gratis. Tanpa penundaan lagi, rombongan berangkat. Kavaleri berkuda di depan dengan kecepatan penuh, sementara kereta dan infanteri mengikuti dengan kecepatan terukur. Untuk menebus keterlambatan, mereka harus bergegas. Dalam perjalanan naik ke keretanya, pangeran berpapasan dengan paman Balei. Mereka nyaris nggak saling melihat selama mereka di Eilin, karena Balei sibuk dengan tugas terpisah. Mulai sekarang, mereka bakal berkuda keras untuk mencapai benteng Iron Lion sebelum malam tiba. Lucunya, pangeran nggak tahu cara naik kuda. Dia itu pedang harfiah selama entah berapa lama. Jadi gimana dia bisa tahu cara naik kuda? Jalan menuju kastil Iron Lion itu berantakan. Dia harus belajar cara berkuda di jalan. Ada banyak muntah, kuda yang jingkrak-jingkrak gila, dan putaran serta belokan yang sangat bisa dihindari. Meskipun bukan perjalanan setengah hari seperti rencana awal, mereka berhasil mencapai tujuan dalam waktu kurang lebih 1 hari perjalanan penuh. Prestasi Iron Lion dari keluarga Balahard diwujudkan oleh pesta penyambutan yang diatur untuk menerima keturunan bangsawan Leonberger. Para singa ini jauh lebih bersemangat dari yang diduga. Alasannya jelas, anak-anak ini pasti nggak senang dewi mereka direbut oleh pangeran sampah, berpikir kalau bakal seru buat memprovokasi para singa.
Adrian dengan percaya diri berjalan menuju Arwen. Begitu bertatap muka, kesatria terhormat itu menekuk lututnya dan memberikan salam paling hormat kepada tuannya. Para Iron Lion hampir menerkam pangeran pertama saat itu juga. Reaksi mereka cukup cepat, tapi begitu juga Adelia. Kalau Adelia kehilangan kendali karena permusuhan saat ini, itu bakal jadi berita buruk. Pangeran harus menyadarkannya dari kemarahan membunuh yang mendidih. Untung dia terus mengembangkan kepatuhannya. Dia kembali menoleh ke Arwen dan mengundang mawar berduri itu untuk mengikutinya ke tempat lain. Ada banyak cerita yang belum mereka bagikan. Bakal lebih baik kalau para singa di belakangnya ikut serta. Pemberhentian pertama pangeran setibanya di sana adalah tempat latihan. Dia sangat ingin menyaksikan Iron Lion, yang katanya terbaik di kerajaan, beraksi. Adrian mengeluarkan tantangan terbuka bagi siapapun yang cukup berani untuk maju. Tapi statusnya sebagai pangeran pertama agak membebani. Jadi dia bersumpah atas nama Leon Berger kalau nggak ada yang bakal dimintai pertanggungjawaban atas hasil duel apapun. Hari ini, ketika memanjakan mereka nggak berhasil, dia beralih memprovokasi para singa. Kalau nggak ada yang menyilangkan pedang dengannya, reputasi terkenal di dunia itu pasti cuma gertakan kan? Nggak tahan lagi dengan omong kosong itu, Del dari keluarga The Naut maju ke depan. Dia mengklaim jauh dari layak untuk mewakili pedang Iron Lion, tapi dia siap mengambil sikap. Pangeran cuma senang ada yang benar-benar termakan umpan kemarahannya. Del di sini memutuskan untuk mengambil inisiatif dan menyerang dengan pedang kayunya terhunus. Adrian menerima pertukaran pertama dengan respons menggelegar yang menghancurkan tubuh Del dari dalam keluar. Kepala merahnya meluncur melintasi lantai berlumpur di tempat latihan. 1 tumbang, masih banyak lagi. Pangeran memohon para kesatria untuk berbaris dan mencobanya. Berikutnya di daftar bantai adalah Paul Rothheim, murid tahun ketiga. Beda dengan Del yang masih mahasiswa baru. Seperti dugaan, kesatria berwajah bayi itu dihajar tanpa perlawanan. Haley, murid magang tahun kelima, pikir dia punya kemampuan. Nyatanya enggak. Judith menyusul dan pangeran menunjukkan padanya. Hak sama, pertarungan sama. Setiap orang yang dikirim oleh Iron Lion yang bangga itu kalah dengan cara yang spektakuler. Pukulan ini berlangsung selama setengah hari. Adrian gak pernah mengalami satu goresan pun. Setelah membereskan para murid magang, pangeran merasa gatal untuk mengganggu anggota resmi Ordo Kesatria. Untuk bikin masalah lebih lanjut, dia dengan keras mengumumkan kalau Arwen bakal ikut dengannya dalam perjalanan pulang. Mawar berduri itu nggak menunjukkan keraguan dan menerima keinginan tuannya. Trik sederhana ini membuat salah satu anggota resmi Iron Lion berdiri dan bicara. Ksatria itu pernah mendengar tentang kegemaran pangeran berjudi, jadi dia menyarankan taruhan kecil untuk memeriahkan suasana. Sebelum ksatria itu dengan bodoh mempermalukan dirinya sendiri, Adrian menghentikannya dan menegaskan kalau Arwen bukan hadiah untuk turnamen. Kamu harusnya mempertaruhkan sesuatu yang lain saja. Sebaliknya, dia melempar pedang latihan yang sudah usang dan meminta pedang sungguhan pada Carls. Pangeran pertama menghunus pedang sihirnya dan mempertaruhkannya untuk sebuah duel. Siapapun yang matanya masih normal pasti bisa melihat kalau pedang sihir itu adalah harta karun. Tapi karena merasa nggak nyaman sama kesepakatannya, Arwen malah mencoba mengajukan dirinya sendiri sebagai hadiahnya. Padahal jelas banget, dia itu 1000 kali lipat lebih berharga daripada sekadar sebilah pedang. Nilai seorang calon master pedang jelas nggak sebanding sama budget tempaan biasa. Salah satu anggota keluarga Fahrenheit akhirnya menerima tantangan itu sebagai kesatria resmi dari Ordo Singa Besi. Dia sudah berada di ambang batas untuk menembus 3 rantai mana. Jadi pada dasarnya, kekuatannya sekarang sudah setara dengan 2 rantai penuh. Pedangnya adalah bilah ke-17 yang dibuat oleh sang pengrajin ahli. Biar adil, dia juga rela mempertaruhkan senjata berharga ini dalam duel 1 lawan 1. Karena mulai merasa pertarungan ini agak serius, sang pangeran memutuskan untuk menggunakan senjata utamanya. Di tangannya sekarang tergenggam karya ke-100 sekaligus karya terakhir yang diselesaikan sang master. Baru beberapa hari yang lalu, Dunham memacu rantai mananya untuk persiapan ini. Walaupun dia nggak setuju sama jalan pedang yang ditempuh sang pangeran, usaha keras untuk sampai di titik itu terlihat sangat jelas. Karena respek sama hal itu, Dunham bersumpah untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya di duel ini. Adrian gak bakal pernah terbiasa sama orang-orang sok tahu yang bilang kalau jantung mana miliknya adalah jalan yang salah. Dia belajar kalau rasa hormat yang ditujukan padanya seharusnya jadi milik rakyatnya yang pekerja keras. Alih-alih memikirkan itu, sang pangeran meminta kesatria magangnya Adelia untuk memperhatikan baik-baik apa yang bakal terjadi. Jalan inilah yang bakal mereka tempuh berdua. Terpengaruh oleh aura tuannya, Adelia tanpa sadar menyamakan frekuensinya dari belakang tanpa meleset sedikit pun. Dia sudah siap melakukan apapun yang pangeran inginkan dan butuhkan.